2. Memaksimalkan fitur analitik Tableau. 3. Teknik manipulasi dan pengolahan data. 4. Merancang dashboard dinamis. 5. Praktik langsung dan studi kasus. Tanpa berlama-lama, kami persilahkan kepada Bapak Ferry Fernando STMT untuk memulai penyampaian materi. Kepada Bapak Ferry, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih. Sebentar ya. Oke, sudah cukup jelas suaranya, saya, Mbak Sudah, Dinda? Bapak. Aman-aman. Oke, aman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam ya. Ini panggilannya ternyata sahabat profesional ya. Saya coba mikir nih pantunnya apa nih bagusnya. Bentar ya. Oke, ini udah sedikit pantun ini ya. Eh, Berjalan pagi di tepi kanal. Bilang dulu, cakep ya. Cakep. Udara segar terasa maksimal. Cakep. Semangat Cakep. sahabat profesional. Semoga Cakep. harimu indah dan spesial ya. Oke. Mantap. Bapak. Oke, ya itu ya. Saya coba cari nih. Ini panggilannya apa gitu ya. Jadi beberapa kelas yang saya isi nggak ada sapaan ya. Sapaan yang menarik gitu ya. Nah ini ternyata langsung Kenapa disapa putus-putus? profesional. Suara saya putus-putus. Sebentar. Ini udah aman belum? Atau di Mbak Dinda jangan-jangan? Aman, Di aman saya? sih di saya aman, Pak Ferry aman. Oke. Aman. Di Mbak Dinda mungkin ya. Oke. Ini ada suara-suara orang Makassar juga nih kayaknya. Kalau saya nggak salah. Oke, jadi itu ya. Jadi langsung di apa namanya di frame bahwa rekan-rekan semua, sahabat profesional ini profesional gitu ya. Walaupun nanti kelasnya 2 hari ya, selama 1,5 jam atau 2 jam kurang lebih gitu ya. Harapannya memang prof ya, artinya lebih profesional ketika mengenal tools yang ketika teman-teman belajar di Mora itu, gitu ya. Dan ini sebenarnya adalah pertama kali ya saya diminta untuk mengisi untuk topik ini, topik yang merupakan bagian dari data analytics atau business intelligence, yang mana nanti kita akan coba ulik ya menggunakan salah satu platform yaitu Tableau. Dan harapannya tadi mungkin di sore hari Mbak Dinda dan tim udah share linknya ya, harapannya sudah terinstall semua sehingga kita bisa in charge untuk malam ini ya. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Sebenarnya ini saya ada sedikit problem ini ya. Jadi hari ini itu udah sedikit crash di laptop saya. Saya berusaha untuk mencoba menyajikan beberapa materi yang memang sudah saya siapkan beberapa waktu lalu, ternyata crash gitu ya. Namun karena masih ada opsi lain, nah ternyata masih ada laptop yang bisa digunakan ya. Dan saat itu saya langsung install Tableau-nya sehingga kita nanti mulai benar-benar dari nol gitu ya. Oke, nanti saya perkenalkan diri dulu. Nah, saya nanti teman-teman sahabat profesional untuk memperkenalkan diri juga ya, backgroundnya apa, lalu mungkin motivasinya ya, motivasinya kenapa ikut ini, apakah memang karena tuntutan pekerjaan atau kebutuhan pekerjaan ya. Ini dua hal yang pengen kita lihat ini ya. Mudah-mudahan kebutuhan gitu ya. Tapi nggak apa-apa juga nih tuntutan Pak, saya ingin dapat ini, nggak apa-apa gitu ya. Tapi harapannya kalau bicaranya kebutuhan, maka biasanya lebih cepat memahami, gitu ya. Saya share screen, nanti kalau ada problem ya Mbak Dinda, saya minta tolong di Mbak Dinda ya. Tapi coba di saya dulu. Bentar. Saya coba share screen dulu. Oke, ini judulnya tadi kurang lebih ini ya, understanding atau apa namanya, Tableau ya, visual and data analysis. Seperti yang dikenalkan tadi, saya sebenarnya di PLN gitu ya. Saya lihat tadi ada juga dari PLN ternyata ya. Dari PLN juga nggak apa-apa. Jadi em, saya di divisi digital dan teknologi gitu, dan sudah cukup lama sebenarnya di data analitik ini, dan di PLN sendiri cukup sering ya berbagi. Nanti beberapa case-nya karena saya mayornya di PLN, mungkin case-nya kita coba lihat yang di PLN juga gitu ya, sebagai just to know saja. Nah, energi ini kan sesuatu ilmu masa depan ya, energi yang memang harus kita apa namanya kita gunakan dan kita akan pakai untuk kedepannya. Kalau kita nggak ada energi tentunya kacau juga gitu ya, artinya tidak tidak adanya pertumbuhan, tidak adanya pergerakan ekonomi. Jadi nanti saya coba lihatkan sehingga sedikit terbayar. Kira-kira itu ya.
Eh, dan teman-teman bisa kontak saya. Menurut nanti dikasih juga kontaknya ya, emailnya ataupun nomor teleponnya jika ada kendala atau diskusi berikutnya ya monggo saja. Ya, itu singkatnya. Dan kebetulan saya lagi di rumah saat ini, memang betul-betul saya persiapkan gitu ya. Sama satu di akhir Desember lalu ya, di akhir Desember lalu saya sempat launching buku. Tapi monggo nanti ya kalau mau ada yang lihat. Sebenarnya konten bukunya itu berbicara terkait data analitik, tapi di PLN gitu ya, di PLN, di perusahaan listrik negara. Kamu tuh bisa beli juga di Shopee. Monggo saja. Ini sedikit iklan ya, tapi ini penting juga kalau mau mendalami juga ya terkait dengan big data. Saya bahas di sini juga. Ya. Nah, ini bukunya dan mostly memang yang beli teman-teman PLN juga. Tapi harapannya bisa jadi bahan diskusi ya, bahan diskusi nanti di kalangan profesional yang lain. Nanti di Shopee kayaknya ada diskon, monggo ya. Di Shopee, di Tokopedia sudah ada. Itu sekilas dari saya. Baik. Nah, berikutnya nih saya pengen tahu juga dari sahabat profesional. Ini saya urut aja ya dari sebelah kanan ini. eh, saya nggak tahu nih peserta atau ini Pak Agus. Ini peserta ya, Mbak Linda ya. Pak Agus Otsu, monggo. Pak Agus Iya, dari benar. mana dan latar belakangnya, apa motivasinya apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Agus Rahmat. Eh, Kebetulan saat ini sedang bertugas di salah satu lembaga riset di bawah Oxford University, Oh, oke. tapi cabang Indonesia. Oke. Kebetulan sekarang sedang ada project untuk buat semacam public health theater yang nanti Oh, salah satu bentuknya adalah dashboard. Jadi oke, buat oke. kayak semacam public center tapi untuk data health, data kesehatan, dan nanti salah satu tampilannya adalah dashboard. Dan kita sudah punya Dashboard. rencana bahwa dashboard itu akan dibuat dengan Tableau. Oh, bagus Pak. Ya, Great kalau sa- gitu. sa- Berarti ah, ah, datanya sa- tabular ya, Pak Agus ya. ya, ada tabular, ada grafik, ada juga map. Oh, ada map ya. Hmm. Oke, kalau mapnya pakai ini, ya Tableau memang bagus ya untuk data map, tapi ada yang lebih bagus lagi. Salah satunya itu ArcGIS, itu bisa geospatial analitik juga. Ini Kalau ini bagus sih tahu cuma juga ah, Kalau ini sih cuma formulasinya. cuma melihat ini aja. Biasanya kita akan lihat menghitung jarak dari fasilitas Ah, kesehatan terhadap rumah-rumah penduduk. Kita proximity akan ya. akan lihat. Ya, Oh, betul, great, Pak. proximity. Bagus, bagus. Ya, ya, Ah, ya. ya itu aja dari saya. Oke, Terima nanti kasih. mungkin banyak diskusi nanti, bagus ya. Boleh, boleh. Ya. Ya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, makasih. Berikutnya ini Bapak ya, Pak Andrian Irawan. Ya, Pak Andrian Irawan. Ya kan, Pak Andrian? Suaranya belum keluar ya. Oke, oke. Pak Andrian, suaranya? Atau ada masalah di handsetnya? Kayaknya belum keluar nih ininya suaranya. Oke, kita lihat dulu ya Pak Andrian ya. Berikutnya Ibu Ikrahmi. Ibu Ikrahmi, ada? Oh, di Ya, Bogor lagi putus. Ya, oke. Bapak, Pak, bukan Ibu, Pak. Oh, Pak Ikrahmi, mohon maaf. Iya, Pak Ikra. Pak Oke, Ikra, silakan Pak Ikra. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ferry atas waktunya. Yang perkenalkan singkat, nama saya Ikrahmi. Ya biasanya dipanggil Romi, Pak. Jadi biar kelihatan cowoknya dipanggil Romi gitu. Oh, iya, oke. Siap. Kebetulan motivasinya ikut ini, memang saya lagi tertarik ke dunia data analitik ya. Nah, Ya, memang hari-hari ini memang kan lagi booming ya, dunia data analitik, data science. Kalau background sih bukan di sana, ya saya lebih berwira swasta ya, biasa lah, berwira swasta kecil-kecilan. Tapi sepertinya ingin mendalami juga dunia data analitik. Ya, mungkin salah satu tool yang banyak dipakainya adalah Tableau. Jadi saya merasa cukup atau sangat tertarik dengan tema-tema seperti ini. Begitu Pak oke. Ferry kira-kira perkenalan singkatnya. Makasih Pak Omi, luar biasa. Ya, Ya, terima nanti kasih. kita banyak diskusi juga. Makasih. Lanjut Bu Maya.
Saya takut salah ini. Jadi kalau di open videonya benar pasti. Ada Bu Mayanya. Hmm, Benar kan? Oke, silakan Mbak Maya deh biar muda ya suaranya. saya Silakan Mbak Maya. ya, Oke. saya Maya, saya bekerja di distributor Aqua. Kita memang membutuhkan untuk mengupdate data lagi, nah mau mencoba di data dengan tabel ini Pak, begitu. Biasanya kan hanya Oke. Excel aja, gitu. Iya, iya, iya. Oke, di mana tadi sorry Mbak Maya? Di mana Pak? Di mana? Tugasnya di mana? Kerjanya? Saya di distributor Aqua. Oh, oke. Wow. Aku belum pakai Tableau ya? Kita distributornya mau nyoba pakai tabel. Oh, good. Ya, ini good opportunity nih ya Mbak Dinda. Jadi, apalagi Aqua besar kan, itu bisa apa namanya, how to get insight dari data Aqua gitu ya. Salah satunya memang Dinda. Oke, great Mbak Maya. Terima kasih. Pak, Lanjut, ya. ini lanjut ya. Em, Mbak Natania Azaria Sitorus. Ada? Halo Pak, suara saya kedengaran Pak. Ya, clear. Oke, eh, sorry ya, ini soalnya lagi sama teman-teman jadi kalau agak rese suaranya berarti dari Oke. mereka. Eh, saya biasa dipanggil Nathan, dan saya kebetulan fresh graduate dari Universitas Muhammadiyah Riau di Oh, sistem informasi. Jadi karena kebetulan memang Jadi karena kebetulan memang kemarin skripsi juga ngambil tentang eh, analisis, tapi pakai Google Colab kemarin karena memang eh, hmm. di kampus itu yang dipelajari itu gitu. Karena sempat pertukaran mahasiswa juga ke UPN Jatim. Diajarinnya itu Hmm. jadi nerusin pakai itu. Tapi setelah belajar-belajar selama skripsi ngeliat banyak banget tools yang lain gitu selain Google Colab itu. Terus ya udah karena kebetulan ngelihat ada hostnya yang menyiarkan pelatihan ini, jadi tertarik nih. Selain bagus juga kan, relevan sama Ya, bidang studi. oke. Great. Terima kasih. Jauh juga ya dari Riau ya. Tetangga lah, saya di Padang. Saya kebetulan home base-nya di Tangerang saat ini, tapi saya asli Padang, gitu ya. Saya asli Padang, jadi dekat lah sama Riau. Oke, Mbak Nathan, terima kasih. Lanjut, lanjut ini Mas Nugraha Darmawan. Saya dari tim Nuara, Pak. Oh, Jadi saya sorry. ikut belajar juga. Gini name aja, kalau tim Nuara nanti underscore Ya, Nuara. ya. Nanti saya panggil nanti ini kan gimana? Dari saya belum. Oke, oke, Mas Nathan dari Nuara. Lanjut, Pak Rian, ya Mas Rian, Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ferry. Waalaikumsalam. Saya Rian, Pak, dari PLN juga, dari PLN. Oke, jejaring juga ya. Oke. Paling saya ngikutin Pak Ferry juga. Uh, Oh, oke. Background sebenarnya pengen tablu ini sejalan sama saya niatnya tesis saya juga lagi ngerjain tesis terkait Hmm. data analitik yang memang sejalan nanti sama kerjaan saya. Jadi niatnya nanti mau clustering sama forecasting di Oke. menggunakan mapping di Tableau, khususnya daerah Oke. kepulauan di daerah tempat saya di Ternate. Oh, oke, oke. Wah, luar biasa ya. Ini dapat informasi dari status saya apa iklan nih, iklan Muara Edu nih. Kalau yang ini iklan, terus ada Oh, gambarnya Pak Ferry, dah langsung ikut. langsung daftar ya. Iya, iya, iya. Oke, great, Mas Rian. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa nanti terjawab ya, clustering, forecast. Tapi basic statistiknya pasti sudah ada. Jadi enak kalau apa namanya, basic untuk pengolahan datanya sudah ada, enak nanti untuk export Tableau-nya.
Walaupun Tableau ini sebenarnya bukan untuk statistik juga ya, tapi ada fitur statistik tidak sehebat SAMPLS, SPSS, tapi bisa lah gitu ya. Lagi kita menggunakan fitur yang baru. Untuk enterprise is okay. Tadi kalau Pak Agus tadi untuk health gitu ya, untuk data besar ini bagus banget gitu ya. Apalagi untuk Aqua tadi ya. Makanya PLN salah satunya menggunakan itu. Tidak hanya PLN, di Jakarta itu Jakarta 1 juga menggunakan ya. Lalu BPJS juga menggunakan. Nanti bisa di-combine. Untuk clustering itu kan sebenarnya untuk lihat ini ya, apa namanya, pattern ya, Mas ya. Ini bagaimana. Oke, great, Mas Rian. Oke, tadi yang belum kepanggil Pak Enrian ya. Silakan Pak Enrian. Masih bisa Pak Enrian? Halo, halo. Ini keluar nih suaranya. Nama saya Endrian Irawan. Saya Oke. mahasiswa Undip. Oh, oke. Saya ingin menambah wawasan tentang analisa data. Oke. Sangat mulia nih. Oke, Mas Enrian. Jurusannya apa? Ilmu ekonomi, Pak. Oh, ekonomi ya. Ya, cocok lah gitu ya. Jadi, di-combine tuh analitik, keilmuannya di ekonomi, nanti menjadi sebuah insight yang bagus. Oke, makasih. Ada yang belum terpanggil? Ada yang belum terpanggil mungkin? Kita lanjut aja ya, biar waktunya efektif. Oke, tahun 2019 Sudah, Pak. ini sudah sangat lama. Sudah ya, tahun 2019 ini sudah sangat lama ya. Mantan presiden kita, ya presiden ke-7 pernah menyampaikan gitu ya. Sebenarnya statement ini itu kalau yang mahasiswa coba aja cari namanya Cliff Hamby ya. CLIVE Hamby gitu ya. Mereka pernah menyebutkan the data is the new oil. Data is the new oil. Dan Pak Jokowi pada saat itu juga memberikan statement ya, data adalah kekayaan baru bangsa kita gitu, dan ini dianggap lebih berharga dari minyak. Ya, kenapa dibandingkannya dengan minyak? Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa dibandingkannya dengan minyak? Kenapa statementnya sampai kepada data is the new oil? Ada yang tahu nggak? Tebak aja nggak apa-apa. Sama-sama mahalnya. Sama-sama mahalnya, betul. Sama-sama mahalnya dan sama-sama berharganya. Lalu berikutnya sama-sama dieksplorasi gitu. Semakin dieksplorasi semakin bernilai gitu ya. Tapi kan bedanya kalau minyak semakin dieksplorasi jatuhnya eksploitasi gitu ya. Tentu merusak lingkungan. Tapi kalau data semakin dieksplorasi semakin memberikan nilai, semakin kita bisa mendapatkan insight yang lebih dari situ. Kita bisa menentukan pattern dari situ. Bahkan dulu ketika saya lulus kuliah ya, ini mungkin bukan di zaman sekarang, bukan di Mas Andrian ya, mungkin di zaman saya dulu Mas Andrian ya, di 2011-an, kalau orang lulus itu pengennya, mimpinya ya, ingin kerja di oil and gas gitu ya, di perusahaan minyak, perusahaan tambang. Tapi di 2014 ke sini, itu berlomba-lomba tuh, kalau nggak di startup, ya, di perusahaan data, di perusahaan teknologi, karena gajinya hampir bersama. Dan bahkan di 2016-17 ya, bahkan saya bandingkan ya ketika saya baru masuk Jakarta itu, fresh graduate yang kerja di Traveloka, di datanya gitu ya, di Lazada, itu hampir sama dengan pegawai PLN yang sudah mungkin 5-6 tahun gajinya. Bahkan mungkin yang 10 tahun. PLN pun baru remunerasi gitu ya. Jadi saking data ini suatu yang berharga. Karena ini berharga, maka ini kesempatan di kita ya, apalagi kita punya data yang begitu banyak gitu ya, data yang begitu banyak di PLN sendiri gitu ya, saya bercerita sumbernya banyak. Kita punya customer itu, bayangkan ya, mungkin bagi yang belum tahu itu 90 juta ya. Kita punya 90 juta customer data terbesar dan semua datanya belum dieksplorasi gitu ya. Mungkin di perusahaannya Pak Agus atau Bu apa namanya tadi yang di Aqua mungkin bisa lebih banyak, dan itu yang nanti digali. Seperti itu ya, ini pembuka saja. Jadi data is the new oil. Oke, saya coba tampilkan juga nih. Tadi ada yang menyampaikan Mbak dari Riau ya. Saya mencoba mengingat ini Mbak Nathan ya, sorry. Betul ya, Mbak Nathan ya. Kalau memang ada banyak sebenarnya. Ini saya baru buka nih ya, di Gartner Matrix. Nih, kelihatan ya. Di Gartner Matrix ini tahun harusnya 2025 ya. Oh, 2023. Nanti cari aja di 2025 itu harusnya sudah bergeser. Jadi ada banyak sebenarnya. Tableau ini kategorinya software business intelligence gitu ya, atau BI.
Dan banyak sebenarnya. Dan Tableau itu head to head-nya biasanya dengan oh ini Tableau yang malah nggak kelihatan ya. Tableau itu biasanya berada di sini nih. Tableau itu 2025 itu berada di sini ya. Dan dia head to head-nya dengan Microsoft ya. Misalnya bentar, Tableau is once again, Tableau-nya ada di sini ya. Tableau ini di sini nih, Salesforce, sorry. Di sini. Jadi dia head to head-nya dengan Microsoft Power BI. Jadi dia mirip-mirip tuh dengan Power BI. Tableau mirip-mirip dengan Power BI. Ada lagi yang lain nggak ada? Klik gitu ya. Klik. Nanti saya ada perbandingannya juga secara cost, secara kapabilitas, ini mana nih? Sehingga nanti kita bisa milih nih, di korporasi saya lebih value for money yang mana gitu ya. Dan banyak ada yang open source juga. Tapi yang secara ability to execute ya, dan leaders ya tiga ini, Power BI, Tableau sama Qlik. Nah nanti kita lihat di paparan saya itu kira-kira milih mana. Ada yang open source nggak ada gitu ya. R itu sebenarnya masuk ya, tapi dia grafiknya kalau nggak salah di sini atau di sini atau Python gitu ya. Nah tapi kalau untuk orang-orang yang memang tidak memiliki background SI atau sistem informasi, maka ini lebih easy to use, lebih familiar kalau kata orang sekarangnya. Jadi tidak perlu coding sebenarnya. Yang diperlukan apa? Bisnis skill-nya adalah bagaimana kita memahami proses bisnis yang ada. Jadi kalau orang yang mampu mengolah data adalah orang yang bekerja di situ. Jadi kalau orang kesehatan yang mampu buat dashboard-nya adalah orang kesehatan sendiri, bukan orang IT. Orang yang mampu buat dashboard ekonomi adalah orang ekonomi, bukan orang IT. Saya background-nya sebenarnya bukan IT. Saya ini teknik elektro S1-nya, S2-nya teknik industri, namun saya di IT sekarang, karena saya banyak create atau membantu waktu itu teman-teman talent untuk how to get insight dari data. Akhirnya saya dipindah ke IT. Karena mindset-nya di IT itu bisa melakukan segalanya ya. Bisa melakukan segalanya. Jadi konsepnya bukan begitu. Orang yang mampu mengolah data adalah orang yang berkecimpung di situ. Sama kayak gini, Tableau itu sebagai alat masak ya. Orang yang bisa membuat masakan yang enak pasti orang yang pernah mencicipinya ya. Dan saya biasanya gini, kalau saya pengen makan enak gitu ya, apapun menunya, saya ajak dulu istri saya gitu ke restoran gitu ya. Nanti dia kopi itu gitu ya. Dia kopi nanti baru dia masakin, walaupun beda-beda tipis lah ya. Kurang-kurang sedikit garamnya gitu ya. Tapi biasanya dia yang pernah mencicipi atau yang pernah membuat data itu atau mengerti terkait proses bisnis itu. Ya, ini yang biasanya kebalik gitu ya. Oh ada divisi IT, nah, itu di order tuh nanti buat dashboardnya. Enggak. Maka Tableau tuh hadir untuk menjawab itu. Untuk menjawab bagaimana kita mudah untuk mengeksplorasi data kita sendiri, gitu ya. Kalau di Python, di R kan kita scripting ya, kita menggunakan coding. Nah itu agak sulit bagi orang-orang yang tidak memiliki latar belakang IT. Itu filosofinya seperti itu. Saya coba masuk ke slide saya. Mungkin kalau ada ini silakan ya. Tapi sebelum mulai harapannya di sini mohon di kolom chat disampaikan yang belum berhasil install siapa? Yang belum berhasil install. Boleh disampaikan di kolom chat. Kalau yang belum atau sudah sampaikan aja nggak apa-apa. Sudah belum gitu ya. Harapannya sudah semua. Monggo di kolom chat direspon. Direspon ya. Oh, sudah, maksudnya sudah. Oke. Yang lain sambil saya cek. Karena nggak mungkin teori aja ya. Kita langsung incas gitu. Oke, sudah ya. Nggak apa-apa versi trialnya ya. Sebenarnya tadi sempat diskusi nih dengan Pak Giwa ya yang punya Muara Edu. Kalau saya di kelas gitu ya, saya nggak biasa ngasih yang crack karena itu ilegal gitu ya. Tapi kalau untuk monggo silakan, nanti kan banyak sebenarnya software ini dijual gitu ya. Tapi kan versi cracknya tentu masalah keamanan gitu ya, teman-teman tidak recommended. Dan yang recommendednya bagaimana? Ya gunakan versi trial. Kalau itu ternyata kurang cukup, maka nih yang student ada nih. Yang student, nanti di materi ini ada linknya. Yang student kalau punya .ac.id, free selama setahun gunainnya. Dan fiturnya sama persis. Ya, yang sama persis. Bisa pakai yang student. Lalu kemudian ada 4 sebenarnya. Yang ketiga, menggunakan enterprise gitu ya. Nah, enterprise ini ya untuk korporasi gitu ya. Kan nggak mungkin korporat sebesar PLN pakai crack, itu nggak mungkin itu ya. Harus pakai yang enterprise, itu ada pricingnya ya. Lalu kemudian pakai yang public. Nah, public ini bisa di-download, tapi kekurangannya tidak bisa di-save datanya ke public semua. Nah, saya nggak kasih linknya karena datanya nanti kalau diolah nanti ke public semua, bocor dong datanya. Maka yang paling bagus adalah trial dulu untuk pembelajaran kita.
Nanti kalau misalkan mau diekspor lagi, saya mau install nih, mau landingkan software ini di ini, saya bisa bantu sebenarnya ya. Saya bisa bantu sebenarnya untuk install service semuanya, saya bisa bantu nanti. Saya kebetulan ada timnya juga di luar PLN yang bisa in charge sampai nanti pembuatan dashboard bisa ya. Yang jelas nanti Bapak Ibu apa namanya bisnis prosesnya dapat di situ, artinya memahami gitu ya. Oke, ini ada 7 soft skill gitu ya. 7 soft skill yang sebenarnya ini saya ambil atau saya inlinekan dengan soft skill di unit kompetensi di BNSP. Kalau pernah buka KKNI level 6 gitu ya, 5 atau 6 yang berkaitan dengan data analitik, ini ada 7 unit kompetensi. Jadi kalau misalnya setelah ini kebetulan kelasnya tidak ada sertifikasi ya. Setelah ini ingin ngambil sertifikasi boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja karena ada 7 unit kompetensi ini yang minimal nanti Bapak Ibu dapat apa namanya sertifikat BNSP, sertifikat kompetensi ahli di business intelligence ya, berlaku selama 3 tahun karena sertifikat itu sertifikat BNSP ya, yang nanti dipelihara sertifikatnya dan itu bisa digunakan untuk ajar, untuk asesor ya, untuk apa namanya ngelamar pekerjaan, untuk dosen gitu ya, atau untuk syarat kelulusan mahasiswa. Nah ini 7 unit kompetensinya. Nah saya sesuaikan dengan itu ya. Bagaimana nanti mengumpulkan data gitu ya, data dari mana saja, bagaimana kemudian nanti menelaah data, bagaimana kemudian nanti kita validasi datanya, bagaimana kita kemudian menentukan objek datanya. 1, 2, 3, 4 ini basic sebenarnya. 5, 6 baru masuk ke tabelnya sebenarnya. Bagaimana kita konstruksikan datanya. Bagaimana kemudian kita integrasikan datanya, dan yang terakhir dashboard ya. Bagaimana kita buat BI-nya ya. Bagaimana kita buat BI-nya atau business intelligence. Nah, ini 7 nih kompetensi ini. Kalau nih harapannya ya 2 hari ini dapat semua ini, ketika nanti uji kompetensi tinggal portofolio aja gitu ya. Atau nanti kalau uji apa namanya tes ya bisa juga. Ya kemarin waktu saya ini ngambil portofolio karena saya sudah punya beberapa portofolio terkait dengan bisnis. Ini kalau ada pertanyaan silakan ya. Ini ada diagram ya, Big W hierarchy gitu ya. Ini ada di salah satu buku Dhamma DM Book tahun 2007. Itu membahas juga terkait data analitik ya. Jadi sebenarnya ada hierarkinya ya, bagaimana kemudian data itu bisa menjadi wisdom atau kebijakan ya, menjadi kebijakan. Jadi kalau kita di dalam sebuah perusahaan ya, atau mungkin dalam sebuah institusi, dalam mengambil keputusan itu harusnya berbicara datanya gitu ya, bukan katanya. Nah ini gitu ya. Jadi bagaimana kita merubah data itu menjadi wisdom. Ada tahapannya. Data kita convert dulu menjadi sebuah informasi gitu ya, informasi tabulasi, lalu kemudian informasi itu kita rubah menjadi sebuah pengetahuan, knowledge. Nah itu susah tuh, knowledge. Kalau misalkan kita buat table-table lalu grafik-grafik biasa, yaitu biasanya disebut informasi. Tapi kalau tadi Mas Rian sudah bilang, oh saya pengen lihat scatternya atau saya pengen lihat clusternya, nah itu sudah levelnya di knowledge. Ya, karena udah bicara papernya seperti apa, pengetahuan di dalam itu seperti apa. Kalau sudah ada itu, maka muncul wisdom, muncul kebijakan yang berbasis dengan data. Ya, nah kebanyakan datanya banyak gitu ya. Nah itu yang kita filter menjadi informasi. Data-data yang sampah gitu ya kita buang, lalu kita ambil data yang bersih. Kalau inputnya jelek, hasil wisdomnya juga akan jelek. Analoginya seperti BMKG. Mungkin teman-teman atau bapak-bapak semua pernah install atau sedang install aplikasi BMKG gitu ya. Di situ kan pasti ada bukan level informasi loh, itu knowledge. Artinya diberikan informasi yang berbagi di knowledge, salah satunya gempa, berapa skala Richternya, banjir di mana lokasinya, ini akan potensi tsunami, itu knowledge levelnya. Nah, kalau udah knowledge, otomatis akan muncul wisdom. Wisdomnya kalau mau hujan, mau badai, ya jangan keluar rumah dulu. Atau kalaupun harus keluar rumah, siapkan perlengkapannya, seperti payung, itu wisdom. Gitu. Wisdom. Datanya dari mana? Datanya bisa dari sensor, gitu ya, dari pengukuran, dari data histori, nanti dihitung, dijadikan informasi, dan dilengkapi dengan knowledge, maka mudah untuk menunjukkan wisdom. Nah, nanti silakan dinilai. Data yang selama saya ini olah, itu levelnya apa? Apakah sudah knowledge atau baru informasi? Gitu. Nah, inilah baru masuk ke big data tadi, gitu ya. Ke big data tadi. Jadi, bisa juga wisdom ini insight ya. Ini dibalik aja segitiganya. Kalau yang ini di buku itu saya ambil, gitu ya.
kita punya raw data, lalu kemudian data itu punya metadatanya gitu ya, informasi dasarnya, metadata informasi dasar atau basic context gitu. Lalu kemudian kita eksplorasi gitu ya, eksplorasi kita gali menggunakan tools yang memang mudah gitu. Tableau itu mudah nih. Tableau itu sebenarnya keunggulannya bagaimana kita mencari knowledge berdasarkan informasi. Jadi dia mudah di drag and drop gitu. Kalau di Excel, saya bayangkan gini, kalau data kita banyak gitu ya, datanya banyak, hanya dua yang terjadi. Kalau nggak Excel-nya error, kitanya error gitu ya. Kalau datanya 100 oke, masih oke lah ya, Excel masih bisa proses. Kalau datanya 1000, ya batuk-batuk dikit gitu ya. Kalau datanya udah 10.000, itu udah diam gitu. Excel-nya diam atau enggak, kalau kita diam, nunggunya lama gitu ya. Maka Tableau ini salah satu solusi sebenarnya. Nah, maka kalau informasi sudah berubah jadi knowledge, itulah insight atau wisdom. Karena kita mengerti gitu ya, mengerti terkait dengan permasalahan yang ada. Business context gitu ya. Lalu kemudian dilihat dengan informasi. Nah, itulah nanti present-nya dan future-nya bagaimana big data ini bisa di-combine ya. Kalau misalkan Tableau itu bersifat mengolah data tabulasi, di-combine dengan data yang non-tabulasi seperti unstructured, video, suara, maka itulah disebut dengan data scientist. Nah, kalau yang di Tableau ini levelnya data analyst. Tapi kalau di-combine dengan beberapa data yang banyak, gitu ya, lalu ada scripting programnya, ada variety of datanya, maka baru disebut dengan data scientist. Ini kalau di BNSP, ini level sendiri. Ya, jadi di BNSP itu ada tiga skema. Yang pertama ada data analyst, yang kedua ada business intelligence, yang ketiga ada data scientist. Nah, silakan disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau di kita ini sebenarnya bisa ngambil dua ya, kalau nggak data analyst, kalau nggak business intelligence. Tapi kalau untuk non-scripting, non-IT, itu baiknya ngambil yang business intelligence. Ya, business intelligence. Jadi ada 3 skema sebenarnya. Nah, data science itu sendiri. Dia levelnya nanti bisa ke prediktif. Sebenarnya di Tableau juga bisa sih ya, prediktif, preskriptif. Nah, machine learning ini yang Tableau-nya yang baru nih. Nah, ini kalau mau landingin Tableau-nya di company-nya, saya bisa bantu nih ya. Tapi syaratnya tidak boleh on-premise, ya, harus di cloud, ya. Namanya Tableau Einstein, ya. Namanya Tableau Einstein itu khusus untuk machine learning. Jadi kita nanti buat Tableau create line chart based on the data bla bla bla. Nanti dia langsung buat. Jadi kita generatif AI gitu ya, kita klik prompt-nya nanti muncul dia. Tapi itu Tableau-nya harus diinstal di cloud gitu. Di kantor saya gimana? Nggak boleh gitu ya. Kalau kita nggak boleh untuk di cloud karena berkaitan dengan PDP ya, karena BUMN ya, jadi nggak boleh. Tapi kalau untuk yang cloud sebenarnya banyak untuk private company sih masih. Itu sebenarnya regulasi aja gitu ya. Jadi ada yang baru, di launching itu 2024 gitu ya, 2024 sebenarnya. Oke, nah kira-kira ini nanti topik kita ya, kurang lebih ya, mudah-mudahan ada lebihnya ya. Tableau tadi sudah saya sampaikan sekilas, lalu kita nanti akan praktek dengan beberapa data. Kalau misalkan ini kan terbatas ya waktunya, nanti menggunakan data yang common gitu ya, data yang memang digunakan oleh orang-orang pemula di Tableau, ya, yaitu data sales gitu ya. Nanti kita gunakan itu juga. Dan ini kalau sempat kita coba ekspor kalau ada data yang berformat CSV, TXT gitu ya, lalu kemudian Google Drive, PDF itu bisa. Dan kalau misalkan connect dengan server bisa aja ya, tapi kita nggak akan connect dengan server, nanti kita coba yang Google Drive. Jadi di Tableau itu ada banyak ya, connection-nya itu ada banyak, tidak hanya file tapi juga server. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Kita masuk juga nanti ke analytic pans, lalu kemudian kita masuk ke how to visualize gitu ya. Bar chart ini digunakan kapan? Line chart ini basic-basic dulu. Tree maps ini kapan? Heat maps ini kapan? Lalu nanti di datanya, di data dummy yang saya kasih, nanti ada blending data gitu ya. Bagaimana menggabungkan dua data yang terpisah filenya gitu ya. Nah, ini kita masuk juga di calculation field, lalu kemudian building dashboard. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, ini problem kita ya. Problem kita, data itu sering nggak komplit ya. Data is often incomplete dan bahkan tidak unik gitu ya.
dan bahkan sering invalid. Dan kadang-kadang inkonsisten juga. Di sini bilang namanya pakai spasi, di sini tanpa spasi. Itu inkonsisten. Dan kadang-kadang tidak tersedia ketika dibutuhkan. Nah, ini yang jadi masalah gitu ya di kita. Jadi sudahlah datanya tidak lengkap gitu ya, tidak unik gitu, tidak konsisten, dan ketika dibutuhkan hilang gitu ya, tidak ada. Nah, ini yang memang problem yang ada di kita. Maka di beberapa perusahaan ketika dia bicara transformasi digital terkait dengan data ini biasanya disamain atau single source of truth namanya ya. Kemudian di buku saya juga membahas itu. Jadi ada SSOT, ada disamakan dulu nih satu source yang sama sehingga satu source yang terpercaya sehingga nanti harapannya wisdomnya juga terpercaya gitu ya. Karena permasalahan ini ini umum ya, umum terjadi. Mohon maaf, sorry. Lanjut. Oke. Ini ada beberapa. Nah, ini kalau tadi basicnya Excel betul ya. Basicnya Excel. Untuk analitik sebenarnya Excel bisa juga ya. ANOVA itu bisa juga di Excel. Tapi datanya tentu terbatas. Ada banyak sebenarnya tadi. Ada Power BI, ada Tableau, ada R, ada Qlik gitu ya. Ada Python juga. Sebenarnya ini merubah bagaimana Excel ini ya peruntukannya hanya untuk data saja. Kalau pernah menggunakan pivot ya, pivot. Kalau familiar dengan pivot, dengan tabelnya akan lebih mudah. Ada yang pernah menggunakan pivot di Excel? Boleh disampaikan, ada yang pernah nggak menggunakan pivot di Excel? Kalau udah pernah, di tabelnya akan lebih mudah. Hanya refresh toolnya saja, ya, hanya refresh toolnya saja. Jadi basicnya sebenarnya Tableau ini dibangun oleh itu. Dan sebagai informasi, Tableau ini baru diakuisisi sama Salesforce, gitu ya. Salesforce ini perusahaan yang bergerak di CRM ya, Customer Relationship Management, baru diakuisisi ya. Jadi kita ingin menilai behavior customer, itu CRM itu solusinya, ya, Salesforce itu yang memprovide. Nah, mungkin dia melirik ini bagus nih, maka diakuisisi Tableau. Maka kalau pernah belajar Tableau sebelum 2023 gitu ya, Salesforce ini terpisah nih dari Tableau. Sekarang semua Salesforce gitu ya. Semua dengan Salesforce dan banyak harganya itu berbeda gitu. Ya, banyak harganya itu berbeda. Jadi saya ngikutin Tableau dari awal 2017, 18, 19 tuh saya ngikutin tuh. Polanya itu berubah drastis ketika Tableau ini diambil oleh Salesforce gitu ya. Dan tentunya kayak Einstein, kayak Claude itu karena Salesforce gitu ya. Machine learning muncul karena Salesforce. Nah, ini tadi ya, dasarnya dari Excel, lalu kemudian kita shifting gitu ya. Shifting menggunakan tools yang memang diperuntukkan untuk big data. Ya. Teman-teman untuk big data. Saya lanjutkan. Nah, ini kan limited data ya. Oke. Ini salah satu yang harus dipegang nih Bapak Ibu ya. Jadi di awal saya sampaikan bahwa kalau kita ingin building dashboard gitu ya, kalau kita ingin getting insight ya, getting decision from data, maka flow ini yang kita ikuti ya. Tapi minimal sebenarnya adalah kita punya knowledge terkait bisnis proses yang ada di tempat kita ya. Prosesnya bagaimana ya? Yang pertama adalah kita tentukan dulu ini mau menjawab apa. Kalau tadi contohnya health gitu ya. Health ini mau menjawab problem permasalahan apa saja. Apakah ingin menampilkan atau menjawab berapa tren penggunaan BPJS misalnya ya, kartu BPJS atau tren penyakit yang ada di tahun 2024, tren penurunannya itu define the question. Kalau misalkan di PLN misalkan, kita ingin menjawab nih berapa atau di mana lokasi pelanggan yang mengalami pemadaman. Itu questionnya ya. Itu questionnya itu baseline kita membangun dashboard atau getting insight dari sebuah data. Kalau sudah ada itu ya, maka mudah nih yang kedua. Kita cari datanya, data-data untuk kesehatan, tren kesehatan tadi apa saja? Ya pasti data tahun gitu ya. Data penyakitnya gitu ya. Data nama pasiennya gitu ya. Atau data lain yang akan menjawab ini gitu ya, collect the data. Jadi itu stepnya tuh. Ini pertama banget nih. Karena bingung, saya mau buat apa ya? Karena tidak di framing dulu pertanyaannya. Nggak di framing dulu kasusnya. Gitu ya. Harus di framing dulu kasusnya. Saya misalnya di Aqua gitu ya.
saya mau menjawab apa nih dari Aqua ini? Apakah saya ingin lihat tren penjualan dari Aqua, di mana lokasinya? Oh, tadi Pak Agus bilang kedekatannya dengan store shop terdekat gitu ya, atau apa gitu ya. Nah, itu harus di framing di awal dulu, sehingga nanti baru kita bisa dapatkan datanya. Kalau datanya nggak ada, ya nggak bisa dijawab dong gitu ya. Nggak bisa dijawab. Lalu berikutnya step ketiga adalah ya clean the data. Ya, kita filter tuh datanya yang tadi kurang bersih, kita keluarin data-data yang di masuk apa di luar layer kita atau di outlier itu kita hapus gitu kan. Biasanya di statistik begitu ya, di statistik begitu. Jadi kalau datanya tidak reliable atau datanya error, data surveinya di luar outlier, di luar pola yang biasanya, itu di delete gitu ya. Makanya statistik itu kan harus iterasinya berulang. Ya sama juga. Nah, di Tableau untuk clean datanya ada namanya Tableau Prep, itu beda license ya. Tapi yang kita gunakan yang saya ini Tableau Desktop. Jadi nanti saya lihatkan di paparan saya ada Tableau Desktop, ada Tableau Server, ada Tableau Preparation. Nah, biasanya preparation untuk yang render data. Oke, ini saya coba lihat dia di kolom chat ya, Pak Omi ya. Apakah Tableau ada versi cloud-nya? Karena saya tahu cloud bersama apakah? Oh tadi, saya udah jawab tadi, Pak Ami. Ada Tableau Einstein itu versi cloud. Dan itu plusnya, Pak Ami bisa nanti menggunakan machine learning dari cloud-nya. Generative AI ini bisa jalan di cloud. Tableau Einstein ya, Tableau Einstein ya, pricing-nya agak beda dikit gitu ya. Tableau Einstein. Nah ini, nah itu bisa jalan, memang jalannya di cloud, memang jalan di cloud. Tapi saya dengan prinsipal Tableau saya sudah desak sebenarnya, karena PLN ini kan juga butuh yang namanya machine learning gitu ya. Kalian bisa provide nggak? Saya kemudian kontak itu orang Tableau ini. Kalian bisa provide nggak versi on-premise-nya justru Pak? Jadi harus jalan di server kita. Apa namanya machine learning-nya. Karena teknologi manapun, kalau untuk AI gitu ya, pasti jalannya di cloud. Jalan di cloud. Mostly jalan di cloud gitu. Misalnya kita minta untuk jalannya di server kita. Jadi gunakan Tableau Einstein ini baru ya. Kalau Google Looker Studio bisa, enggak sih, nggak bisa. Kita lihat di Gartner Matrix saja. Di Gartner Matrix dia berada di kuadran bawah, ya. Secara capability dia di bawah. Apalagi kalau Google Looker Studio ini dia inline-nya dengan salah satu sumber data, ya, spreadsheet misalnya. Nah itu kan terbatas itu, raw datanya terbatas. Tapi kalau Tableau dia bisa bermacam server yang connect. Bisa DB2, bisa MSQL, bisa Oracle, nah itu dia bisa semua ya. Bahkan kalau yang geospasial saya konekkan dengan S3 ya, dengan S3. Jadi dia bisa baca SHP file gitu ya. Dia bisa baca polygon file, polygon atribut gitu ya, dan itu kelebihannya, itu bedanya. Jadi tapi kalau datanya sedikit gitu ya, dengan kita lihat value for money-nya, datanya sedikit gitu ya, lalu kemudian dia hanya terbatas pada sumber-sumber data tertentu, ya mungkin bisa saja better Looker Studio. Tapi itu sesuai kebutuhan sih, sesuai kebutuhan. Sama kayak ini kita menggunakan SUV atau MPV gitu ya, tergantung kebutuhannya. Tapi konteksnya adalah kalau datanya banyak, maka gunakan Enterprise. Enterprise itu ada 3, Power BI, Tableau, sama Qlik. Apa kira-kira alasan perusahaan startup lebih banyak menggunakan? Ya karena gratis. Ya. Karena gratis. Gojek itu menggunakan Tableau, Pak. Gojek itu menggunakan Tableau. Ya. Gojek, Tableau. Traveloka, saya nggak tahu ya. Ada satu startup juga, lupa saya, Lazada atau apa. Jadi yang pasti itu Gojek. Karena saya pernah diundang ke Gojeknya, dan dia memang menggunakan Tableau untuk ini. Nah, ini dari Google nih. Dia menggunakan analisa untuk ini. Peta ramai Gojek. Nah, coba lihat aja kalau belum pernah lihat. Jadi itu untuk geofencing rush location. Jadi dia nanti analisa geospasial. Jadi nanti ada di mana posisi saya sebagai driver untuk posisi yang paling baik nih, paling cuan ya, cuanable gitu. Di mana nih? Nah, itu peta ramai. Dan di situ dia. Analisanya, ya salah satunya outputnya dari Tableau. Ya, peta ramai, Gojek. Dan saya nggak tahu ya, kalau kita juga menggunakan sih Pak ya. Di PLN tuh banyak unit
yang menggunakan Locker Studio gitu ya. Karena pertama dia gratis gitu ya, gratis dan eh, mudah lah gitu ya, mudah di share screen mudah. Tapi kan nggak terjamin dia kan open source. Kalau data kita misalnya ada eh, apa namanya tingkat konfidensialnya tinggi, ya sebaiknya jangan gunakan yang gratisan, yang open source, gunakan yang enterprise dalam ini Tableau gitu ya. Tapi ada beberapa juga yang memang gunakan Local Studio. Nah, tergantung konteksnya sih. Dan dia lebih mudah ya, dan dia lebih mudah. Sama mudahnya sih dengan Locker. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang keempat itu analyze the data. Nah, setelah bersih, yang outlier kita keluarin gitu ya, maka masuk ke analisa. Nah, analisa nanti bisa kita mau pakai yang model cluster, model apa namanya heat maps gitu ya, atau model bar yang biasa atau line gitu ya. Nah, itu masuk di analyze data. Kalau misalkan bicara overtime gitu ya, datanya bergerak sepanjang waktu, maka yang bagus apa pilihannya? Line chart. Kalau kita bicara perbandingan, comparison, ya, sebuah data dengan A, B, C, gitu ya, maka yang bagus mana? Ya pie chart atau stack chart, ya, stack area chart. Gitu. Jadi itu pilihan dari analis data. Nah, setelah itu baru kita visualize. Nah, inilah masuk kepada dashboard. Dashboard ini sebenarnya, ya, saya ada satu quote nih. Saya kebetulan di file satunya nggak kebawa nih. Quote-nya menarik. Dashboard itu sebenarnya hanya menjawab pertanyaan umum, ya. Kan dashboard itu menjawab kayak sama kayak mobil lah, kita punya dashboard mobil yang menampil itu kan yang umum ya, mana untuk apa namanya sen kiri sen kanan, mana untuk wiper gitu ya, mana untuk klakson, mana untuk apa namanya audio video gitu ya, kan itu umum, menjawab yang umum, tapi yang detail kan enggak ya. Makanya di Tableau selain ada dashboard itu sebenarnya ada juga story maps ya, ada ada juga namanya self analytic ya. Jadi kalau di cloud, kalau bicara cloud, jadi ketika dashboardnya dipublish, ya, dipublish itu dia bisa melakukan self analytic, ya, dia bisa melakukan self analytic. Jadi pertanyaan yang tidak dijawab di dashboard itu bisa dijawab oleh analisa kita sendiri. Kan masih umum tuh ya, kalau dashboard itu kan umum, gitu, umum. Jadi kalau yang sifatnya spesifik, nah kita bisa ekspor di cloud nih. Syaratnya apa? Syaratnya di publikasi dulu, gitu ya, publikasi dulu untuk si dashboardnya. Coba saya, kalau ada pertanyaan silakan ya. Saya ada satu di posting gitu ya, di salah satu web. Coba saya buka dulu ya. Ini kalau bicara cloud ya. Tapi sarannya kita posting dulu ya di cloud atau di publish. Bentar. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Nah, sudah install semua, nanti kita bisa masuk di berikutnya ya. Ada waktu. Oh, nggak bisa buka ya. Agak berat nih. Oke, lanjut dulu ya. Nanti kalian bisa apa namanya tampil. Oke. Nah, lalu ini ada, nanti kita masuk tabelnya. Tapi sebelum masuk tabel kita pasti mengenal yang namanya 4V ya, 4VS Big Data. Sebenarnya ada 5V, ada yang bilang 6V, 7V, 8V gitu ya. Tapi kalau di buku besarnya ya, itu hanya 4V ya. Dikatakan Big Data ketika volumenya besar. Tapi relatif sih besarnya seberapa gitu ya. Tapi kalau saya menangkapnya, Big Data itu kalau dia memenuhi 4 ini. Jadi volumenya ada, lalu kemudian dia punya data yang bervariasi, tidak hanya data tabular, tapi ada data video, data suara, itu masuk ke V yang kedua. Lalu kemudian dia punya veracity, gitu ya, jumlah data gitu ya, yang banyak gitu. Lalu kemudian kecepatan datanya, velocity, kecepatan datanya dia juga cukup cepat gitu ya. Maka kalau 4 ini memenuhi, bisa disebut big data. Tapi kalau biasanya kalau kita ya, kalau volumenya besar itu dibilang big data. Padahal ada beberapa yang banyak. Nah, di sebelah kanan ini ada proses ya. Jadi kita punya sekumpulan data, ya, sekumpulan data, lalu kemudian kita sort kan. Kita sort mana yang sesuai kelompoknya. Oh, ini
ini data terkait dengan sales, ini data terkait dengan filer ya, defect gitu. Ini terkait dengan health gitu ya. Ini data terkait dengan finance. Ini kita sort gitu kan. Lalu kemudian data yang di short itu kita bisa arrange, kita susun modelnya seperti apa, apakah tabular gitu ya atau pie chart dan lain-lain. Dan nanti kita bisa buat dashboardnya ya, kita present secara visual. Nah, kira-kira itu untuk yang big data. Nah, ini perbandingannya. Nah, ini mohon maaf, perbandingannya nggak ada lockernya ya. Ini yang versi enterprise nih, saya bandingin Pak. Ya. Jadi ada yang tiga besar, tadi ada Power BI, ClickSense, sama Tableau. Nah, kalau secara capabilities, kita lihat di sini, menurut survei ya, itu lebih perfect nih grafik in Tableau. Ya. Saya pernah coba pakai Power BI, teman-teman saya di manufaktur banyak pakai Power BI, hampir mirip, tapi untuk grafik-grafik tertentu lebih bagus Tableau. Ya, lebih bagus Tableau. Lalu kalau segi advance, nah ini bersama sebenarnya bisa integrate dengan R atau Python dan Tableau fully. Sebenarnya tiga-tiganya sama ya. Lalu kemudian capability, nah ini dia secara cloud ya. Kalau capability ini kompatibel dengan Azure. Ini kalau yang tulisan dengan SaaS, kalau Tableau semuanya ya. Dengan AWS bisa, Azure bisa. Gitu. Kalau Locker nggak bisa, gitu ya. Locker Studio nggak bisa. Kalau integrasi gimana ya? Integrasi dia bisa dengan Hadoop ya untuk big datanya. Kalau Tableau, karena ini yang kita praktekkan, yang kita pakai di PLN saat ini dengan Hadoop. Lalu kemudian kalau yang ClickSense, ini single environment ya, terbatas dia. Nah, kalau limit, storage limit, nah lebih besar nih, si Click. Tapi ini kan storage ini kan bisa di-upgrade. Mostly, kalau saya lihat ini yang lebih plus, banyak plusnya ya Tableau. Ya, Tableau. Kalau yang Microsoft ya sebenarnya tergantung sih ya. Kalau yang untuk preparation Power BI itu lebih sulit di awal. Gitu. Dan ini Krakatau Steel gitu ya. Apa namanya perusahaan bat ini dia menggunakan Power BI. Kebanyakan manufaktur ya itu menggunakan Power BI. Kebanyakan ya. Tapi kalau perusahaan yang besar yang sudah apa namanya mature, kalau saya lihat gitu ya, dengan government itu Tableau. Banyak menggunakan Tableau. Nah, ini apa namanya? Software-software yang lain ya untuk data analitik gitu ya. Nah, di sini kita fokus di sini ya. Kalau untuk BI platform, nah ini ada yang pertanyaan tadi ya. Logger itu masuk di mana? Logger itu masuk juga sebenarnya di BI ya. Nah, Tableau di sini ternyata masuk di visual. Tapi kalau di webnya dia masuknya di BI ya. Dua-dua sih sebenarnya. Sekarang malah tiga ya. Dia bisa di BI, di visual, di mesin. Tapi saya nggak tahu ya bedanya ya. Sebenarnya kalau kita bisa, ya kalau kita melakukan intelijensi kan nggak harus dengan visual ya. Kan gitu ya. Tapi dengan visual kita mampu melakukan intelijensi kan gitu. Sebenarnya kan gitu ya. Ininya filosofinya. Jadi agak sulit sih bedanya. Tapi kalau yang kerennya ya BI gitu ya. Business Intelligence Platforms. Jadi ada Tableau, SAP juga ada banyak ya. Ada Power BI, ada Qlik tadinya, ada Google Cloud. Ada banyak sebenarnya. Machine learning juga ada, tapi ternyata Tableau juga sudah bisa semua. Gitu. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, mudah-mudahan sudah dapat ini juga filenya untuk yang big data ya, untuk yang kita bicara data itu pakai. Untuk integration kita pakai ini. Di PLN rata-rata yang besar-besar kita pakai IBM, pakai juga SAP gitu ya. Tapi untuk data analitiknya Tableau sama ArcGIS. ArcGIS untuk yang AI. Kira-kira itu. Oh, Tesla ternyata juga ada ya. Transportasi Tesla untuk enterprise. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oh, ini ada nih tadi saya ya, Gartner Matrix sama sih tadi ya. Oke, nah ini kita lihat produknya ya. Ini ada cloud ini Pak ya, ada cloud ini baru nih. Lalu ada prep. Nah ini prep ini tadi untuk ngilangin nih. Lalu ada desktop. Nah ini kita pakai nanti ya. Desktop kita untuk akses visual, analis ya, membuat interface. Nah ini pakai yang desktop. Kalau yang apa namanya server juga ada gitu ya. Server juga ada, bisa Windows, bisa Linux juga. Jadi datanya tersimpan di
server biasanya untuk data warehouse. Gitu. Lalu Tableau Mobile juga ada. Nah, Tableau Public, nah ini free nih Pak. Jadi bisa juga sebenarnya pakai Tableau Public. Tapi saya tidak kasih linknya, ya risikonya tinggi gitu ya. Tableau Public ini data-datanya nanti larinya ke publik, ya larinya ke publik nanti. Jadi kalau tiba-tiba ngolah di publik gitu ya, mending pakai crack sih ya, daripada publik ya. Kalau crack kan masih di sini gitu ya. Selama kita nggak connect internet, mana-mana aja gitu ya. Tapi kalau connect internet itu yang apa namanya problem. Nah kalau publik kan nanti dia ke publik langsung. Gitu. Nah kalau kita lihat di sini Tableau itu mudah untuk data driven gitu ya. Salah satu aplikasi di BI, understanding of data, nah, baik untuk mahasiswa tadi, peneliti, karyawan, termasuk saya gitu ya, atau wirausaha tadi ya, ada yang wira swasta juga. Ini bagus sih Pak. Saya lagi ini ya, saya kebetulan murni karyawan ya Pak ya. Saya jobnya sebenarnya training seperti ini ya, saya mencoba berbagi. Tapi ada beberapa juga teman-teman saya gitu ya, seperti nanti ketemu Pak Omi ya, yang bisnismen gitu ya, yang memang dia bergerak di swasta, dia minta bantu juga ini kira-kira apa namanya, apalagi nih, saya bisa analisa apa lagi di data saya nih. Saya punya profit nggak? Saya bisa apain lagi nih? Saya bisa dapatkan informasi atau behavior apa nih dari customer saya. Nah, biasa saya bantu juga itu, gitu ya. Bisa bantu juga. Bahkan saya mencoba mencari apa namanya model bisnis baru sebenarnya, tapi di konteks PLN gitu ya. Nanti akan saya lihatkan juga. Kira-kira apa nih yang cocok gitu ya dari data yang kita gunakan ini. Jadi Tableau bisa untuk semua, ya bisa untuk semua. Yang backgroundnya tidak sistem informasi atau teknologi baru. Nah ini ya nanti karena sudah download, ini ada dua versi. Yang sebelah kiri ada desktop, ya, lalu yang sebelah yang bawahnya ada yang student. Ya, Manatan nanti bisa pakai student nanti ya. Nah ini kalau kita lihat, ini model tampilan yang ya kurang lebih seperti ini, tapi kalau yang baru beda-beda dikit lah ya. Jadi dia easy to use, artinya dia drag and drop. Ya, kita punya sebenarnya nanti ada dua kategori data, ya, dimensi, ya, sama measure. Nah ini basic banget nih ya. Kalau dimensi ini ya berarti kalau misalkan nama itu masuknya dimensi. Kalau misalkan umur itu masuknya measures. Jadi sesuatu yang diukur, ya, data atau sel yang kita punya dan itu digunakan untuk diukur, maka masuknya measures. Maka tipe datanya ya pasti number gitu ya, number. Tapi kalau datanya ini dimensi, tipe datanya apa? String, ya, teks gitu. Contoh lain misalnya ID PEL, ID pelanggan atau KTP. KTP kita itu kan angka ya. Masuknya di mana? Masuknya bukan di measures, tapi masuknya sebagai dimensi. Karena angka di KK atau angka di NIK kita itu bukan untuk dijumlahkan, tapi untuk dilihat secara dimensinya, ya, lihat secara dimensinya. Karena kalau kita nggak bisa bedakan itu, nanti visualnya susah. Jadi dia sistemnya adalah drag and drop ya. Makanya tadi saya bilang, kalau pernah ketemu Excel gitu ya, Excel menggunakan pivot itu biasanya familiar. Nah, ini minimumnya ya, teman-teman nanti pakai gitu ya. Kalau Windows dan Mac, lihat di bawah. Kalau Windows ini minimal Windows 7 atau yang terbaru itu. Kalau bisa sih prosesornya kalau Windows ya Core i7 kalau bisa gitu ya. Sorry, keputus nggak ini? Halo, halo, Iya, Pak. Halo, Pak. Mbak Dinda, Ya, kemati ya suaranya jelas, Pak. perpunya? Oh, oke. Belum muncul ya? Sorry. Belum, Pak. Oke, saya share lagi ya. Baik, Pak. Oke. Nah, ini ya. RAM-nya, nah ini saya sarankan nih, kalau udah mulai shifting, saya akan menggunakan Tableau. Data saya banyak gitu ya. Perhatikan RAM-nya, Pak. RAM-nya perhatikan ya. Nanti lihat di Windows-nya, DXDiag, itu RAM-nya berapa. Ini kebetulan laptop saya sih laptop baru ya. Artinya stok lama tapi baru saya pakai. Karena lagi recovery laptopnya. Nah, ini saya coba lihat DXDiag. Kalau semakin besar tentu semakin bagus ya. Kalau 16 GB, bagus lagi. Nah, ini kemudian di laptop saya 8 GB. Ya, 8 GB. Jadi,
masih kurang sebenarnya. Walaupun di rekomendasinya 2 giga, baiknya ya above gitu ya. 16 giga kalau bisa ya. Karena kita ngolah data yang banyak. Jadi make sure juga speknya ini. Tapi kalau untuk ya datanya dikit, mau belajar dulu ya 2 giga cukup sih sebenarnya. Tapi kalau di eh, Mac beda ya. Mac bisa jalan semua ya. Dia nggak bicara memori ya. Di iPhone kan juga begitu. Oke, mudah-mudahan ini bisa ya dipahami. Nah, ini coba dilihat di sini kalau kita nanti running table, ya mungkin sebagai misal sudah running table, itu nanti ada beberapa opsi, yaitu connect ke data source ya, yang sebelah kiri. Dia bisa ke file di sini, lalu bisa ke server. Oke. Jadi bisa ke file, bisa ke server. Mungkin saya coba buka di table-nya. Teman-teman nanti juga bisa buka ya. Kalau mungkin besok kita udah mulai praktek gitu ya, atau mungkin nanti kita bisa sekilas praktek juga, saya rekomendasikan, biasanya kalau kelas online ini, kalau sifatnya praktek, saya rekomendasikan menggunakan 2 gadget. Satunya, 2 gadget pasti kita punya ya, satunya HP, satunya laptop gitu ya. Kenapa? Itu lebih mudah. HP untuk melihat demo dari saya, laptop untuk prakteknya. Jadi masuk aja ya, masuk 2 akun yang sama, 2 gadget, satunya laptop, satunya HP. Jadi lebih mudah, lebih cepat dibanding kalau hanya satu device. Susah ya, susah nanti mana ini ngomong di mana gitu ya. Kecuali kita offline. Nah, kalau offline beda lagi. Jadi kalau saya biasanya memang saya rekomendasikan masuknya 2. Monggo yang ini nggak terbatas kan Mbak Dina? Bisa 100 kan ini. Jadi masuk aja 2 Iya, nggak Pak. apa-apa. Iya, Nah, Pak, bisa, Pak. masuknya 2. Jadi satunya liatin gitu ya di HP, atau dibalik, kan nggak mungkin dibalik ya, kan softwarenya di desktop, berarti desktopnya yang nampilin tabelnya, HP-nya nanti yang demo dari saya gitu. Oke, kira-kira gitu ya. Tapi monggo kalau masuk sekarang nggak apa, kita ada mungkin gitu ya, kita praktek sedikit. Yang file ini ada file, ada Excel gitu ya, ada teks, CSV tadi, ada JSON file ya. Ini geospasial juga ini ya, spasial gitu, Microsoft Access dan file lain. Sementara di server, nah ini bedanya. Di server kan udah banyak Pak, ya. Ada banyak sekali database ini, database. Jadi kita bisa langsung masuk. Jadi kita sebagai data analis itu tukang masak, gitu ya. Kompornya mana? Kompornya Tableau, ya. Bahannya di mana? Ya bahannya ini. Bawangnya dari Excel gitu ya, dagingnya dari text file gitu. Contohnya ya, atau bahannya semuanya dari Excel boleh. Atau kita menggunakan server. Nah, tapi kita tukang masak, yang nyiapin dapur kan bukan kita, data engineer. Nah, makanya di data analitik itu ada 3 divisi sebenarnya. Data engineer, data analitik, data scientist. Data engineer, dia yang engineering data. Memastikan datanya ada di server. Sehingga bisa dikonsum oleh data analis. Jadi itu 2 tugas yang berbeda. Ya, bisa aja kita merangkap, bisa aja. Kalau kita punya servernya. Terkadang di perusahaan bukan kita yang servernya kan. Bang kita, maka kita pastikan data engineer menyediakan di servernya ya. Misalkan, oke, data healthy itu ada di servernya MSQL. Maka tabel yang dikirim ke Tableau nanti IP-nya berapa gitu ya. Ini pakai konektor dulu ya. IP-nya berapa, pakai user password apa enggak, tabelnya di mana gitu. Itu tugasnya data engineer. Tabelnya sifatnya summary, sifatnya raw, ya silakan. Ya, itu engineer. Yang penting kita tinggal baca. Gitu ya. Jadi data analis di sini konteksnya kita masak, kita tukang masak. Jadi ada banyak ini, ada banyak koneksi yang bisa dilakukan di Tableau. Ada pertanyaan? Oke. Nah, nanti kita akan coba ya. Koneksi juga ke server, tapi servernya Google Drive, gitu ya. Data yang sama nanti kita akan coba di Microsoft Excel. Oke, saya boleh disampaikan atau dilihatkan di kolom chat atau di kolom chat yang sudah ready untuk praktek. Sudah ready atau ada pertanyaan dulu? Ready untuk praktek? Karena kita mulai coba tabelnya ya.
Izin tanya Pak Ferry. Ya, silakan Pak Rian. Ini Pak, kan dari data analis ini, menurut saya yang paling agak ribet kan yang di data cleansing itu Pak. Nah, Ya, betul. data cleansing tadi, saya baru tahu kalau ada Tableau Prep. Nah, nanti ada ini nggak Pak ya? Apa namanya? Ada praktek di Tableau Prep itu nggak Pak? Soalnya menurut saya itu yang paling cleansing data itu Ya. yang karena kan tadi ada yang nggak konsisten datanya, ada yang nggak lengkap. Nah itu sebenarnya yang paling merepotkan. Iya, iya, betul, betul sih. Karena emang itu langkah awal ya sebenarnya ya. Datanya dipastikan bersih dulu, gitu ya. Tapi kita bisa bersih-bersih nggak di Tableau Desktop? Bisa, gitu. Bisa. Yang sederhana aja, mungkin em, apa namanya datanya dipisah, gitu ya. Lalu kemudian, tapi kalau di delete itu nggak bisa di Tableau Desktop. Nah, karena kita nggak punya Tableau Prep, itu delete-nya di server, gitu ya. Tapi kalau kita punya Tableau Prep, delete-nya bisa di prep-nya, Tableau Preparation. Pertanyaan apakah kita praktekkan? Enggak, kita nggak praktekkan ini. Kebetulan yang versi trialnya nggak ada. Adanya Enterprise, gitu. Jadi sendiri dia. Dan dia nanti tidak hanya gini, misalkan di kita ya, di beberapa company, itu ada nama, misalnya namanya profesional gitu ya. Satunya pakai F, Pro-V-nya, satunya pakai V. Nah, itu yang di preparation, dibenerin dulu, padahal di data yang sama. Nah, itu di Tableau Prep. Nah, tapi kalau misalkan Tableau Prep nggak ada gimana ya? Di server, di filenya dibenerin, di cleansing dulu di filenya. Di Tableau nggak bisa cleansing raw data. Itu nggak bisa. Itu sih kekurangannya memang ya. Jadi dia tidak bisa melakukan cleansing raw data. Tapi ketika sudah kita lihat trennya outlier, kita bisa dilihat di grafiknya bisa. Tapi data aslinya kita nggak bisa buang. Paling begitu. Jadi, tapi kalau yang Tableau Prep ini kita nggak praktek. Karena yang kita gunakan yang Tableau Desktop. Karena seharusnya nggak ada yang versi trialnya. Yang ada itu yang Tableau Desktop. Tapi kalau data dari Prep, Tableau Prep bisa kita konekkan di sini Pak, Tableau Bisa, Desktop. bisa. Bisa. Yang penting datanya kan dari Tableau Prep dulu kan. Nanti baru dari desktop. Sebenarnya Tableau Prep ini jarang dipakai ya, dan fitur yang tidak menarik. Karena kalau misalnya dirubah di Prep, di server nggak merubah gitu. Makanya kalau misalkan ketahuan di desktop, ya baiknya disampaikan ke engineer untuk dirubah. Jadi langsung di engineer-nya. Jadi ibaratnya gini, tadi saya bilang kita tukang masaknya, kita chef-nya, gitu ya. Yang ke pasar itu engineer, beli bawang, bawangnya udah dipotong belum, gitu ya. Terus kemudian apa namanya daging sudah dipotong-potong sesuai dengan permintaan kita gitu ya, atau mentahan. Kalau misalkan dikasih kita kementahan, kita engineeringkan di desktop bisa juga, tapi repot. Makanya yang kita terima itu yang sudah siap masak gitu, yang sudah dipotong-potong. Karena itu lebih apa namanya lebih efektif. Kalau di prep ya datang barangnya, nanti berikutnya datang begitu juga gitu. Barang yang tadi harusnya kita minta sudah dipotong dari pasar gitu ya, nggak dipotong karena kita ngurumnya di prep. Makanya jadi nggak menarik di prep. Tapi bisa di prep bisa untuk melakukan engineering tadi, istilahnya engineering gitu. Dan kalau teman-teman landing kan ya, landing itu maksudnya diinstal di apa namanya, yang belum install ya di perusahaannya atau di unitnya, itu dapat prep, dapat server, dapat prep, dapat public. Jadi dapat apa namanya tiga fitur, tiga fitur. Gitu, Pak Aryan ya. Ya, ya Pak. Oke, oke ya. Ini ada pertanyaan lagi? Kita coba buka ya. Ada yang Saya masih mau bertanya nanya Pak. nggak? Mohon Silakan. izin Bapak. Ya, silakan. Eh, izin Pak, terdapat sobat profesional yang mengalami kendala dalam mengunduh dan menginstal aplikasi Tableau Pak. Apakah kiranya Bapak dapat memberikan bantuan terkait proses instalasi aplikasi tersebut Pak? Tadi yang gagal berapa orang? Ada Yang 2 gagal? orang.
Sudah dicek ininya, apa namanya? Dia kan ada requirement-nya ya, spek awalnya ya. Kalau misalkan di laptopnya itu 32 bit, install 64 bit, itu gagal biasanya. Nah, atau mungkin bisa di share screen, gagalnya di mana. Baiknya begitu. Jadi bisa saya lihat, ini kira-kira gagal di mana. Kalau saya kasih yang kayak dulu, download yang desktop yang 32 bit ya. Nah, mungkin bisa di downgrade dulu gitu ya. Nah, monggo yang tadi error atau gagal install di share screen aja. Ya, sobat Tapi profesional boleh share screen yang masih mengalami kendala boleh. Dicontohin aja Pak Ferry atau dipandu kali ya? Atau memang kendala ininya komputernya mungkin yang mungkin nggak kompatibel atau apa jadi. gitu? Bisa jadi. Gini, saya coba share ya. Jadi file ini juga sangat besar ya. Ini bisa share ini nggak ya? Bentar ya. Jadi kalau berhasil download, ya, ini filenya itu setengah giga sendiri ya. Setengah giga sendiri. Nah, ini udah berhasil sampai sini atau pada saat instalasi. Nah, ini kan 64 bit ya. Nah, bisa jadi di desktopnya tidak 64 bit. Nah, kalau instalnya sebenarnya next-next aja. Jadi tadi sempat di-share juga ya screenshot-nya. Nah, ini kan saya repair ya. Nanti cuma di next-next aja nih. Nah, masalahnya ada di pada saat ngunduh atau pada saat instalasi. Kalau sudah ngunduh, nah ada dua kemungkinan. Bisa laptopnya ya yang 64 bit atau proses instalasinya ini. Makanya di share screen dulu yang apa namanya yang tadi kendala. Biar kita pandu dari sini. Biar dipandu dari sini. Monggo. Kalau nanti saya kasih opsi yang public. Nah, tapi ya resikonya public ini dia publish datanya ketika di save gitu. Gimana? Ada bisa di share mungkin? Saya mau nanya Pak, Silakan. untuk tabel ini bisa beberapa sumber Excel nggak Pak? Terus Bisa apa? Excelnya Sorry. beberapa bisa. sumber Excel. Oh bisa. Bisa. Excelnya rumusnya harus dimatiin atau enggak? Rumus, menarik. Kalau rumusnya masih ada, bisa juga. Bisa. Oh, oke. Tapi kalau bisa, Excel itu hanya menyimpan raw aja, jangan dikasih rumus lagi. Rumus itu di Tableau nanti. Oh, jadi nggak Gitu. usah pakai rumus Nggak lagi. usah. Nggak usah. Nggak usah pakai rumus lagi. Jadi rumusnya di Tableau. Sama kok skripnya. Skripnya sama kok. Ya. Nanti kita coba lihat nanti ya. Nanti coba kalau nggak pakai yang public ini, nanti sama nih diisi saja dulu gitu ya. Dia teman-teman sebagai apa? Sebagai profesional ya, personal ya. Nah ini download, nah ini agak besar sih memang. Tapi kalau public ini kecil, coba ya, Tapi ini public ya. Nah ini udah proses ya, ini udah proses. Nah ini, nah kalau ini mungkin lebih gampang dari yang tadi. Ini filenya, oh sama sih besar ya. Ya 511 MB. Kalau ini nggak ada trialnya, jadi bisa dipakai selamanya. Dipakai selamanya. Ya, monggo nanti pilihannya ya. Yang versi publiknya apa namanya, silakan di kolom chat diambil. Dan ini nggak ada, tapi fiturnya terbatas. Ya, fiturnya itu terbatas. Kalau yang trial sama fiturnya dengan yang saya punya, itu saya yang enterprise. Jadi mirip, makanya pakai yang trial. Kalau yang public beda tipis, ya banyak yang nggak ada. Kalau kita buka itu banyak yang nggak ada. Nah itu tadi yang ditanya tadi, apakah bisa beberapa file? Itu kelebihannya juga ya. Bisa multi file.
ya. Kalau Locker agak sulit, agak tricky prosesnya. Kalau Power BI bisa gitu ya. Nah, itu bedanya ya. Bedanya kita bisa beberapa file kita. Dan nggak perlu rumus, kita hanya nyimpan raw data. Oke, tadi yang ada kendala, kita tunggu atau gimana? Atau ada di screen, monggo. Kembali saya download yang public ya. Oke, saya siapkan datanya ya. Nanti after class gitu ya, kalau misalnya Pak saya punya data sendiri nih, nah itu bisa-bisa aja ya. Oke. Nah, kalau preparation bisa menggunakan Tableau Prep gitu ya, bisa menggunakan Tableau Prep atau preparation sendiri. Artinya kita sebagai engineering gitu ya, engineering. Kita pilih juga, ini datanya on-premise atau kita anggap cloud gitu ya. Kita coba simulasikan, kita anggap cloud. Nah, ini kebetulan servernya di Google ya. Datanya kalau di Google harus publish ya, pastikan harus publish. Ini nanti teman-teman bisa pakai ini gitu ya. Dan nanti juga di-download ya. Ini nanti saya kirim linknya, bisa download juga ya. Saya kirim linknya ke sini. Ini di copy ya linknya ya. Ini linknya panjang nih. Ini ada pertanyaan, Tableau Studio apakah bisa sama dengan Enterprise? Sedikit sama. Sedikit sama, Pak. Tapi lebih mending daripada public. Jadi kalau punya .ac.id, nah ini kan lagi ada sekolah nih, masuk nih. Pakai Tableau Student. Jadi .ac.id, ya itu bisa tuh. Artinya dia sedikit lebih banyak dibanding public itu terbatas. Public itu kalau nggak salah servernya, public ya. Public itu servernya hanya 4 atau 5. Sementara Tableau itu kan ada 36. Lebih gitu. Connect ke server. Jadi itu yang menyebabkan Tableau itu unggul. Gitu Pak Ami. Jadi bisa itu dipakai. Ya. Cloud.ac.id. Oke, ini silakan dibuka ya. Dibuka ini filenya. Nah, kemudian sama tampilannya ya. Jadi monggo bisa di-download. Kita akan coba praktekkan pakai data ini gitu ya. Kalau mau praktek juga sebenarnya ya. Saya ingin belajar nih, saya coba oprek-oprek dulu. Nggak mau pakai data saya ya. Teman-teman tuh bisa pakai namanya Kaggle ya. Nah, ini saya biasanya menggunakan ini. Mohon maaf sekali nih, saya punya, mudah-mudahan nih hard disk saya bisa di-recovery ya. Saya punya banyak data contoh gitu ya yang sudah saya ambil dari sini dan bisa dipakai. Nah, ini cuman nggak di desktop ini. Ini banyak nih. Kita misalkan Kaggle ini datanya bisa dianggap data dummy, tapi beberapa datanya ini real gitu ya. Kayak COVID itu real. Misalnya COVID gitu ya. Ini kan udah lewat, ceritanya kan udah lewat. COVID, kita ingin melihat tren gitu ya. Kita bisa cari-cari data atau sumber data di sini sebenarnya. Nah ini communal teams. Sebenarnya kalau lihat tabelnya, kita coba buka ya. Datanya, datasetnya, nah ini bisa diambil datasetnya. Ini kalau kita ambil bisa diambil linknya atau filenya bisa di-download. Ini salah satu sumbernya ya. Nah, ini coba kita dataset deh. Coba misalkan health ya. Jadi kita bisa mempelajari tren juga ya. Tren terkait dengan data-data yang kita gunakan. Nah, ini ada ini satu file CSV. Satu file CSV yang bisa kita download. Nah, ini ya. Ini bisa di-download nih. Nah, ini bisa langsung dibaca di Tableau. Fatal Health CSV. Ini datanya apa? Ada 2.126 measurement extract from cardiograms and classified by expert. Ya, data survei berarti ini ya, yang diklasifikasikan oleh expert, mendeskripsikan ini. Ini contoh datanya.
Photored. Nah, ini kan sudah summary ya. Sudah summary. Jadi kita bisa ambil. Atau kalau ini kebetulan kan ada teman-teman PLN juga. Atau di mahasiswa sih, kalau mau neliti filer ya. Ini help juga ya. Tapi dicari aja. Dicari saja di sini ada sumber data lagi. Ya. Satu lagi itu webnya, tapi yang paling umum sih sebenarnya Kaggle ini. Ya. Yang paling umum itu Kaggle ini. Satu lagi itu, saya lupa ya. Ada satu lagi, dia itu online ya. Tapi yang paling umum kalau seorang yang suka data analis, ngelihat model, ngelihat data set, ya ngambil dari sini. Ngambil dari sini, ya. Nah, ini kebetulan yang data saya ini eh, umum ya, umum. Tapi ini ada formula juga nih, apalah. Ya. Oke, ini sudah ya, sudah bisa dibuka ya. Oke, kalau sudah bisa dibuka, nah teman-teman lihat nih, kalau preparation itu ya berarti menyiapkan datanya lengkap, komplit gitu ya, uniqueness gitu, unik, datanya unik, dan kita paham terkait dengan datanya. Makanya contohnya sales. Ya, kalau saya ini kan kita bisa tahu nih produknya apa yang paling menguntungkan, kapan, di mana, berapa, ya, terus klasternya apa. Nah ini di sales gitu ya. Nah kita lihat aja di sini. Kalau misalkan apa namanya, tapi sederhana ya. Kan kalau di statistik kalau ngelihat data yang outlier, kita harus buat histogramnya dulu, mana distribusinya normal apa enggak, ini menurut saya. Kita lihat sekilas saja, ya. Sekilas saja, oh ini unit price satuannya berarti persen gitu ya. Oke, dan ini pastikan, nah kalau di spreadsheet, tipe data ini nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Tapi nanti ini bisa dirubah di table. Kalau kita ingin melihat ya, preparation itu, kita coba lihat di data penjualan di filenya. Bisa di servernya atau kalau di spreadsheet kayaknya nggak bisa kayaknya. Bentar. Bentar ya, saya coba buka. Tapi kalau ada pertanyaan monggo ya, langsung ditanyakan aja nggak apa. Bisa ya. Oke, nggak apa. Kalau di Excel itu kan ada format data ya, ada format data. Nah itu tuh yang di prep itu di situ tuh. Kayak date and time ya pastikan, kalau tanggal ya pastikan datanya date and time. Kalau misalkan datanya ini number ya pastikan dia number. Itu prep ya, itu namanya preparation. Preparation. Oke, saya coba buka mana saya buka. Oh. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita coba masuk dulu ke file ini. Apa namanya? Si drive. Ya, kita coba masuk ke drive-nya dulu. Ya. Nah, teman-teman nanti tinggal copy saja. Ya. Tinggal copy saja link tadi. Ya, kita masuk sini. Kalau tadi langkahnya sebenarnya sama ya. Kita mau koneksi data. Nah, ini proses nih. Kalau di KKNI BNSP, skill ini dinilai. Skill koneksi data, ya, mengumpulkan data. Ini skillnya nih. Jadi kalau teman-teman nanti mau uji kompetensi BNSP, ini di screenshot skill ini, gitu ya. Jadi gimana nih saya cara connect ke Excel gitu ya, atau Google Drive. Ya ini di screenshot dia ke server. Softwarenya bebas sebenarnya. Tapi kalau business intelligence, beberapa LSP itu memang Tableau yang digunakan sebenarnya. Template itu Tableau. Jadi kalau mau pakai R bisa juga gitu ya, tapi jatuhnya nanti ke data scientist. Tapi kalau ini bocoran ya, kebetulan saya ada bocoran juga. Bocoran, kalau misalkan mau uji kompetensi, gimana cara memanggil data atau connect dengan data ya, ini itu nih. Ini more, lalu kemudian ini Google Drive ya. Nah ini teman-teman klik ya. Mau di Excel sama, kalau ini kan Google Drive ya. Nah pasti dia nanti akan running ke drive-nya teman-teman ya. Ntar.
Coba lagi. Nah, ini lagi proses. Dia larinya nanti ke Google Drive. Ini saya coba buka layarnya semua. Nah, ini di next saja, karena dia mencoba mengquery ke si server kita. Ya. Nah, kemudian servernya adalah Google. Ya. Nah, ini masuk di sini. Oke, sign in to Tableau. Nggak apa, di continue saja. Pastikan punya Gmail ya. Nah, jadi Tableau create this Windows to authenticate. Jadi dapat autentifikasinya, maka kita bisa balik ke Tableau-nya. Dan di Tableau-nya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini ya. My Drive. Lalu kemudian kita geser kursornya ke kanan. Link tadi yang di kolom chat atau di file teman-teman di URL-nya dipastikan di sini, enter. Ini cara query ke server. Sebenarnya langkahnya sama, persis sama. Ya. Lalu kemudian diklik 2 kali. Nah, ini skill ini dinilai nih di BNSP. Jadi proses ini ya, ini sederhana banget sebenarnya. Karena dia ke Google Drive. Silakan dicoba dulu. Ini skill yang pertama ya. Jadi kalau mau uji portofolio, kalau mau uji tes tulis gitu ya, ini akan dinilai gitu. Skill ini sederhana tapi penting. Nah, ini dia nge-query ya. Oke, silakan dicoba. Kalau sudah berhasil, sampaikan berhasil ya di kolom chat. Ini saya close dulu nih, kayak berat. Kalau misalnya gagal ya, nanti coba yang spreadsheet ya. Ada yang berhasil atau gagal, silakan disampaikan ya, biar saya tahu sejauh mana. Pak Ferry, kalau mau connect ke Google Drive, suruh download Zulu platform ini dulu, Pak. Drive. Oh, ada drive-nya? Apa nih, Zulu platform X64 arsitektur tuh memang seperti itu. Harusnya enggak ya. Coba connect-nya ke, bentar ya, saya belum. Ini ada spreadsheet ya. Oh, enggak ada nih. Google Drive. Kalau biasanya drive sih, tapi ada tombol downloadnya. Nggak apa-apa, di download aja juga nggak apa-apa. Itu biasanya di laptopnya itu belum terinstall untuk drive tabelnya. Ini biasanya ada 2 ya. Oh, ini yang terbaru udah nggak ada malah. Biasanya ada Google Spreadsheet sendiri. Yang versi lama itu, ini kebetulan saya install yang baru, yang versi terakhir. Ini udah nggak ada spreadsheet-nya, jadi langsung ke Google Drive. Tapi kalau ada pilihannya download driver, nggak apa, download aja. Berarti di laptopnya belum ada interface untuk tabel dari drive-nya. Dan itu berlaku tidak hanya di drive, biasanya kalau kita connect ke MySQL, itu juga muncul. Oke, sebentar ya, saya coba panggil lagi. Ya, ini tergantung dari laptopnya juga ini ya. Kalau laptopnya penuh, berat, datanya besar gitu ya, maka ya query-nya juga akan lama. Nah, ini silakan disampaikan, ada yang belum, ada yang sudah, sambil disampaikan ya di kolom chat. Nanti kalau sudah, dia akan tampilnya, sambil saya nunggu ya, tampilnya akan seperti ini. Nanti kita akan coba dedicate buat yang ini. Nah, ini ya, tampilnya akan seperti ini nih nanti nih. Jadi dia connection-nya ke Google Drive. Kalau misalnya connection-nya ke Excel, nanti Google Drive-nya nggak ada. Gitu. Nah, kalau tadi ditanyakan kan, biasanya ya, tadi itu ya ini, Drive ya, contohnya ini, MySQL, gitu ya, saya klik ya. Nah, ini kan ada Drive nih. Ini harus download dulu nih. Ini interface dia dengan si MySQL. Nah, nggak apa-apa, di download aja. Karena ada beberapa driver, kayak Java kan, kita kadang-kadang kan download driver nih Java juga, karena di laptop itu udah nggak ada. Nah, nanti dia gini ya, berhasilnya ya.
Mungkin bisa dicoba. Nah, ini yang udah berhasil. Boleh di kolom yang sudah berhasil. Nah, ini satu proses sendiri, ya. Ini satu proses sendiri. Jadi, proses bagaimana koneksi data ini kalau di unit kompetensi ini sendiri ini. Jadi kita bisa connect dengan Drive. Kalau untuk uji kompetensinya cukup Google Drive aja. Atau Excel aja juga boleh. Ya kalau Excel ya tinggal dari Excel ya, tinggal panggil Excel. Kalau misalkan masih gagal ya, teman-teman pakai Excelnya saja. Sama kok. Excelnya nanti tinggal panggil Excel yang tadi yang di-download. Ini ya, contohnya ya. Tinggal panggil Excelnya di-download. Nah, ini ada dua. Satunya dari Excel, satunya dari Google Drive. Bedanya apa sih, Pak? Ya, kalau Google Drive, kalau ada update dari servernya, atau ada update nih di spreadsheet-nya, grafiknya nggak-update. Grafiknya nggak-update. Jadi betul-betul kita sudah membuat satu template dashboard yang real time, gitu ya. Kalau yang Excel kan nggak ya, harus di laptop itu kita edit. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, diskusi? Kita bisa lanjut ini atau ada kendala? Gimana sobat profesional? Apa ada yang ingin didiskusikan? Saya hitung sampai 3 ya, izin 1, 2. Mungkin bisa dilanjut Bapak. Lanjut ya. Kita sampai jam 9:30 kurang ya, kalau lebih ya. Ya, setengah Oke. 10 Bapak. Ya, 9:30 ya. Oke. Nah, ini harapannya kalau nggak ada yang kendala, berarti sudah sampai di sini ya. Sudah sampai di sini. Tapi kalau ada yang menginterupsi, silakan aja. Takutnya ketinggalan. Kalau cepat ya disampaikan. Nah, di bagian bawah ada sheet. Nah, ini dia umumnya baca sheet, mau kita connect dengan table dari database, mau dengan apa namanya Microsoft Access, tetap dia sheet stable. Ya, tetap dia sheet stable. Gitu. Nah, di Excel kan ada sheet. Ya. Nah, ini ada pahami konteksnya dulu. Kita kan punya sheet, kita udah ngerti nih. Di data penjualan kita ada orders, itu data-data penjualan yang tadi. Ada data returns. Nah, ini ada file yang berbeda gitu ya. Ada data user. Nah, di sini betul-betul harus paham datanya. Ya, sekali lagi harus paham datanya. Saya coba buka lagi ya. Maaf nih, saya coba lihatkan dulu data yang tadi. Nah, ini ya. Jadi dia ada data utama lah kira-kira ya di order. Data returns, nah ini hanya data returns berdasarkan order ID. Data users, ya. Nah, ini nanti datanya digabungkan. Jadi, kalau di order sini, tidak memiliki data manager. Ya kan? Datanya kan nggak ada tuh, manager. Nah, di users ada. Di user ada. Maka nanti kita bisa, dengan dua data ini, kita bisa tahu nih, manajer ini, penjualannya berapa. Ya, manajer 5 penjualannya berapa gitu ya. Maka itu yang nanti apa namanya teman-teman lakukan gitu ya, lakukan untuk analisanya. Oke, saya coba masuk lagi. Ini ya, orders. Nah, ini sini ada drag tables here to create data model, kita tarik aja di sini ya. Nah, otomatis nanti si Tableau otomatis nih ya, kita tinggal tarik akan membentuk sheet. Jadi kita sebenarnya sudah bisa mulai bekerja di sini. Dan Tableau akan menghitung kuantitinya berapa, ada 26 fields dengan 16.798 rows. Ya. Nah, ingat di sini akan ada muncul tipe data. Ya. Nah, proses preparation, proses cleansing ya di sini sebenarnya. Jadi kita memastikan bahwa data-data ini sesuai nih tipe datanya. Kita benarin dulu. Ya, oh ini number oke. Kita lihat dulu yang lain gitu ya. Misalnya yang beda itu adalah ID. Ya, ID-nya kan ini string harusnya. Dan ini kita rubah ke string karena dia
dimensi gitu ya. Dia kan dimensi. Jadi hanya bisa dirubah di level header-nya saja atau nama atributnya saja. Kalau yang ini nggak bisa dirubah ya. Rubahnya di mana? Ya di server atau di filenya. Oke, ya. Lalu kemudian di sini ada fitur connection, ini live atau extract. Nah, ini bisa dipilih kalau kita koneksi dengan Google Drive. Kalau misalnya kita live, berarti datanya itu live. Jadi dia bisa dibuka kalau online gitu ya. Artinya memang karena ini di server kan, datanya di server, pada saat dia connect ke server. Tapi kalau dia ekstrak, teman-teman bisa klik, itu nanti dia akan disimpan dulu ya. Nah ini dia lari ke sini, disimpan dulu datanya di satu file gitu ya, di backup dulu istilahnya ya. Jadi kita bisa kerja secara ekstrak, dia diekstrak dulu. Tapi kalau ini kita pilih live juga nggak apa-apa ya. Ya ini live, kondisi ini live ya. Lalu kemudian di sini ada filters. Nah ini nanti kalau ini tips yang sangat berguna nih. Kalau datanya ini kan ada 16.798. Ya teman-teman kira-kira gitu ya. Kalau laptopnya ini kipasnya udah bunyi gitu ya, maka sebenarnya ya fitur add ini sangat dibutuhkan. Jadi kita bisa pakai ini untuk memfilter dulu analisanya di skala kecil dulu. Misalkan, oh saya punya data nationwide, saya punya data nasional. Ya udah saya analisa dulu nih kecamatan A dulu gitu ya kan. Nanti modelnya sama. Nah ini bisa sangat membantu. Pak, saya belum bisa di drag. Kok belum bisa? Dragnya itu ditahan, lalu dilepas. Diklik dulu, diklik kiri gitu ya. Baru kursornya digerakkan sini sampai muncul drag table here. Jadi ditahan dulu. Nah, tahan dulu di situ. Baru dilepas gitu ya. Murahnya bisa ya. Udah bisa belum nih? Pak Pak Andrian, Mas Andrian. Tahan dulu baru dilepas. Oh, sudah oke. Nah, itu kelebihannya. Jadi mudah kok geraknya berapa. Oke. Oke, kita di situ dulu ya. Ada filter add. Nanti kalau datanya besar, kipasnya ingin laptopnya supaya eh, kerjanya tidak terlalu keras, ya di filter aja. Filternya bisa berdasarkan apa? Kita add, ya berdasarkan mungkin city-nya dulu gitu ya. Yang saya ingin tampilkan yang misalnya apa gitu ya. Tapi kalau di ini, saya nggak perlu filter gitu ya. Tadi yang live dan extract gimana Pak? Oke, saya ulangi. Yang live ini file ini ketika kita save ya. Ini kan kita udah stop nih, live gitu ya. Kita bisa buka file ini kalau kita terkoneksi dengan si server ini. Artinya punya, karena ini di Google Drive, maka Tableau ini bisa kebuka tanpa error, itu kalau kita live. Artinya harus punya koneksi dulu. Jadi kalau saya matiin koneksinya, ini nggak bisa nampil nih. Karena live, gitu. Tapi kalau ekstrak, kita online sekarang, lalu kemudian kita ekstrak, kita tanpa perlu lagi untuk berikutnya, ketika analisa berikutnya, kita tanpa connect ke server, jadi apa. Tapi datanya nanti nggak update kan. Nah, itu biasanya di kantor tuh. Jadi di kantor, saya buka database gitu ya. Saya connect live, kemudian saya ambil datanya, saya ekstrak dulu. Ya sudah, saya bisa kerja di rumah. Nanti di kantor saya tinggal refresh, di sini refreshnya, saya live lagi gitu. Jadi datanya update. Nah, kira-kira gitu bedanya. Kira-kira gitu bedanya. Ini khusus untuk yang connection-nya Google Drive. Ya. Oke. Kita lanjut ke sheet 1 ya. Nah, ini kita pelan-pelan dulu kita ya. Nanti pelan-pelan, nanti baru digas gitu. Karena ini fitur yang fundamental gitu ya. Di sini ada satu garis gitu ya. Garis ini memisahkan antara dimension dan measure. Nah, teman-teman bisa klik sini, ini ada dimension, ini ada measure. Jadi Tableau itu membaca table. Dia membaca tablesnya, kepalanya, selnya. Dia nggak ngelihat, dia nanti baru ketika analisa baru ngelihat isinya ya, tapi isinya ada di rumah. Dan dia memisahkan mana yang dimensi, mana yang measure. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita nanti mainnya di sini nih. Mainnya di canvas yang ini ya.
ada sumbu X, sumbu Y, ya, rows, atau kolom. Nah, itu aja tuh. Jadi kita mainnya di dua dimensi itu, kolom rows, kolom gitu ya. Jadi di sini nanti nampilnya. Lalu di sebelah kanan ini ada show me. Nah, ini nanti grafik-grafik yang direkomendasikan. Teman bisa klik ya. Jadi kalau wah saya kira-kira grafiknya apa ya? Nah, nanti direkomendasikan. Nah, nanti kita lihat di sini. Contohnya misalkan line ya, discrete atau scatter lah, yang pattern, yang pola. Nah, ini minimal ada 2 sampai 4 measure. Nah, itu baru bisa nampilin scatter. Ya. Kalau misalkan histogram, ya histogram kan satu ya. Satu measure. Kalau misalkan pie gitu ya, berarti butuh 1 dimensi atau 2 measure, gitu caranya. Ya, jadi Xiaomi ini merekomendasikan itu. Ya, kita coba aja ya langsung. Ini kita buka dulu pertanyaannya. Saya ingin lihat apa nih? Biasanya kalau di keuangan gitu ya, atau di penjualan kita ingin lihat tren penjualan. Ya, tren penjualan berarti define equation-nya itu adalah berapa tren penjualan. Ya, itu yang perlu kita jawab kan? Berapa tren penjualan di tahun X? Itu define equation-nya. Yang kedua, collect the data. Datanya apa? Berarti kalau bicara tren penjualan ada 2 data di situ. Yang pertama adalah data penjualannya, kemudian data waktunya. Oke? Maka pertama data waktu. Ini ada data waktu nih, ya. Ingat kita bermainnya di kolom sama row saja. Ya, tinggal kita tarik sebenarnya. Mau di sini, sorry. Mau di kolom, di row boleh. Di sini. Nah, ini berarti di kolom ya, kolom. Ya kan? Atau di rows berarti dia di baris gitu ya. Kan dia di baris, boleh juga. Atau kita taruh di sini langsung juga boleh. Nah, di sini boleh atau langsung di kolom juga boleh. Lalu kemudian sales. Nah, sales ini measure kan muncul. Artinya kita langsung berapa detik gitu ya, dapat tren penjualan si sales dalam tahunan. Ya. Udah di grafik ini aja. Di grafik ini banyak nih. Kita mau lihat kuartalnya, kita tinggal klik ini ya, yang di biru. Ini kuartal, lalu kemudian ini month, tapi syaratnya gini, datanya ada ya, jangan sampai nanti kok bisa nggak bisa, ya datanya nggak ada gitu. Ini day, ya. Ini day ya, ini bisa kita buka seperti itu. Atau cara lain gitu ya, ini di sini dulu nih, kita mau lihat tren gitu ya, ini define equation dulu, ini cukup nggak nih? Oke, saya ingin lihat tahunan, tapi saya ingin melihat bulanannya seperti apa. Tadi bisa dibuka ya. Atau kita pilih di sini, ini ada klik datanya itu berlanjut, kumulatif, atau trennya itu tidak terputus. Kalau ini kan terputus ya, terputus. Nah, kita bisa klik di sini, ada panah bawah. Kemudian kita ada 2 pilihan di sini. Ini saya sebut dengan biru dan hijau. Ini kan year, quarter, month, day, ya. Lalu kemudian di sini juga ada sama ya. Nah, ini saya sebutnya biru dan hijau. Kalau hijau itu dia nanti menampilkan secara kumulatif tanpa dijumlah. Nah, ini. Sorry, bukan kumulatif, tren tapi tidak dijumlah. Ini kalau kita pilih yang hijau. Tapi kalau kita pilih yang biru, ini yang biru di atas ya. Nah, ini dijumlah. Artinya bulan Juli, kan datanya 4 tahun ya. Bulan Juli di 2011 dijumlahin semua. Nah, terkadang kan kita case itu perlu. Ya kan? Ini di 4 tahun ini total di bulan Juli berapa sih? Atau kita juga tidak perlu. Kita perlunya yang tren, betul-betul tren. Nah, jadi ini udah kebuka ya. Jadi kalau kita pilih yang hijau, ya model table yang hijau dia akan kebuka seperti ini. Oke, sampai di sini bisa? Pak, saya nggak bisa dipilih ya Pak grafiknya. Tadi Bisa. mengklik apa dulu ya Pak? Gimana? Grafiknya tadi mengklik yang mana dulu ya Pak? Grafiknya udah muncul grafik ini belum? Belum, malah jadi kayak tabel jatuhnya. Kalau tabel tinggal pilih Xiaomi, klik di sini ya. Nah, kalau tabel pilih Xiaomi, pilih grafik ini langsung, klik langsung. Ini tabel nih, saya pilih klik sini. Udah kebuka tuh pasti itu. Bisa? Dan pastikan date-nya ini di kolom, ya. Rows-nya ini sales-nya ini di rows. Nah, gitu. Kalau table tadi ya tabelnya gini tabelnya. Nah, tinggal diklik aja yang ini.
Izin Pak. Ya, Pak Ami. Itu Pak, saya mau nanya yang sisi sebelah kiri ya, yang tabel itu. Itu kan bacaan kolom di tabel order ya. Itu kan sementara kan di kolom tabel order itu paling terakhir kan unit price. Itu ada yang lagi latitude, longitude, order misol itu kan nggak ada di bukan merupakan bagian kolom di tabel order gitu. Itu memang template-nya begitu atau apa tuh Pak? Oke, ini tabelnya seperti itu. Ini Ya maksudnya tabelnya order ini. enggak, maksudnya nih yang tabel order itu kan kolom terakhirnya itu kan yang di ini. Coba ke bawah lagi Pak. Ke Itu kan. bawah. Oke. Yang Oke. paling Oh, terakhir kan di unit price dia. Itu kan kolom terakhir kan nah, unit price. Sementara latitude ya. longitude itu kan nggak ada di tabel order sebenarnya dia tuh. Itu kenapa Oh, muncul ya Pak? ini kenapa muncul? Ya kenapa? Ya. Oke, oke. Ini kenapa muncul? Karena kita menyimpan data state. Jadi dia memang tergenerate otomatis kalau kita punya data yang tipenya itu geographical. Generate otomatis dia. Nanti bisa kita gunakan. Walaupun di tabelnya nggak ada. Dia otomatis membaca bahwa, oh di sini ada, kan ini state ini data Jakarta, Turki gitu ya. Itu kan data geographical. Nggak koordinat ya. Nggak koordinat. Tapi dia membuat koordinat otomatis. Jakarta tuh di mana sih, ini di mana gitu. Tapi kalau kita punya data koordinat bisa juga. Data XY, itu bisa juga ditampilkan. Nah ini kebetulan di sini nggak ada nih. Nanti saya buat contoh lah daminya ya. Kemarin besok saya buat contoh dami, kita punya data koordinat yang nanti kita tampilkan di sini, di Tableau. Tapi ini otomatis nih Pak. Generated, ya, di generate. Jadi sendiri ya. Oke, sip. Iya, tergenerate sendiri. Penggunaannya nanti ya. Kenapa kok harus di generate sama Tableau? Ya suka-suka Tableau kan gitu ya. Tapi tidak ada gunanya gitu. Oke. Gitu. Oke, di sini ya. Nah, ini, sudah nih, sudah mentok nih. Masa mentok gitu ya. Di sini ada analitik di sini di sebelah kiri. Nah, ini kita bisa tambahkan nih. Nah, ini bisa menguji reliabilitas datanya normal apa enggak gitu ya. Ya di sini apa kita pilih sebenarnya kalau nguji reliabilitas data penjualan ya, kita tinggal tarik di sini sebentar. Saya pilih histogram. Ya, nah ini datanya kan ke kiri ya, nggak rata gitu ya sebenarnya ya. Nggak rata, tapi nggak apa-apa. Ini dikeluarin harusnya kan gitu ya. Ini kan mostly ini data nol kan nggak banyak kan. Artinya datanya nggak rata, Mas Rian. Jadi kalau dari histogram ini kita bisa lihat langsung. Nah ini yang dikeluarin. Datanya, kita lihat view datanya, kan mengganggu ya. Nah ini di show full data, ini kelihatan ya. Nah ini kan mengganggu ini. Kelihatan ya? Ini kelihatan nggak tabel saya? Show data, sales ini kan mengganggu. Sales bin, datanya 0000 ordernya. Tapi salesnya ada. Nah, makanya datanya kalau saya itu, kalau untuk data yang sifatnya sebaran, cara ngujinya itu ya histogram untuk reliabilitas. Berarti ini bisa dianggap outlier gitu. Seperti itu. Nah, itu sekilas ya. Nah, kita di sini ada analytics. Nah, kita bisa coba cari ini trennya seperti apa gitu ya. Kita tinggal tarik aja sebenarnya. Ini trennya kita tentukan kalau data tahun, kita bisa buat ini datanya masih linear gitu ya. Datanya linear, dan ini rumus regresinya gitu ya. Nah, ini bisa dilihat pakai R-square ya. Kita nentukan R-square-nya yang berapa. Masih masuk nggak ujinya gitu. P-value di bawah 0,01 ya ini masih handal lah, masih oke lah ya. Tapi di R-square gimana? Ini orang statistik nih. Kalau misalkan belum oke, ya keluarin datanya sebagian. Atau tambah gitu ya. Atau tambah datanya. Tapi kalau ini dianggap cukup, ya sudah. Berarti ini udah normal datanya. Artinya sudah bisa dipakai untuk menganalisa. Nah, ini kan banyak ya tabel-tabel reliabilitas data itu bisa R-square, bisa key means gitu ya, bisa banyak lah yang saya lupa. Tapi kalau saya ngeliat dari histogramnya ini dari bisa ketahuan gitu. Nah, ini di awal sih, ini prep versi konvensional gitu ya. Kalau pakai software ini ya mungkin lebih proper. Oke, lalu di sini ada forecast. Nah, enaknya di table itu ada forecast. Kita tarik aja ke sini, dia bisa nge-forecast gitu. Ya, dia punya forecast. Pastinya dia baca historical, tapi forecastnya regresi biasa ya. Dan dia punya confidence level sendiri. Yang ini yang estimate, ini berarti confidence area.
Ya ini kira-kira forecastnya begini, tapi nggak lebih jauh dari kotak ini. Nah, kita bisa atur klik kanan di sini, klik kanan, sorry, artinya confidence levelnya kita bisa atur ya. Nah ini ya, ini bisa kita atur nih nanti exactly atau automatic berapa tahun atau 13 bulan ya, atau exactly berapa. Lalu kemudian prediction-nya kita bisa atur nih, ya ini udah paling tinggi sih, 90%, 90% gitu. Tapi ini biasa ya, regresi biasa. Artinya dia menggunakan data yang ini, data yang ini, ya data gerakan yang ini dia copy gitu. Izin Oke. boleh diulang Pak Ferry, yang barusan itu di mana Pak? Tinggal ditarik di sini, di bagian kiri ada analytics, tinggal tarik yang forecast. Nah, ini bisa cluster juga sih, tapi cluster kan cocoknya di ini ya, scatter ya. Cluster yang tadi ditanyakan cocoknya di scatter. Jangan di line, walaupun bisa juga. Nah, jadi kalau tips di Tableau itu sebenarnya trial error, Pak. Kalau misalkan kita nggak mampu menjawab pertanyaannya, kan ada pertanyaan nih, jawab sembarang aja dulu gitu ya. Nanti baru polanya terbentuk sendiri, kalau kita memang masih belajar. Jadi ini kan cluster nggak cocok nih di line ya, tapi kita bisa masuk cluster juga, buat apa? Ya, kan aneh gitu ya. Tapi Tableau itu bisa. Bisa. Lalu Tableau gitu ya, sembari nunggu. Ini bisa ya Mas Rian ya? Kalau ini Pak, yang Tableau. setelah itu tadi yang klik terkait kanan di sini. forecast-nya di apain gitu. Klik kanan di sini ada edit ya. Ini di sini klik di sini nih. Edit nih. Oh sorry, pasin di sininya. Nah ini ya, edit. Pasin di titik ini baru edit. Ini. Ini bisa exactly berapa gitu ya. Tapi ini ya kembali lagi ke kita ya. Kita confident nggak dengan nilai tadi, F-square tadi, ya, P-value tadi. Nah, itu cari referensinya tuh. Cari referensinya tuh, berapa nih yang dipakai. Ini kan banyak ahli statistik. Namanya siapa ya? Sugiono ya. Saya biasanya baca itu ya. Dia kan ahli statistik. Jadi dia berapa angkanya ya, kita bisa pakai. Nah, oke. Nah, ini sekilas sedikit ya. Tableau itu kita buat grafik apapun, otomatis biru ya. Otomatis biru ya. Memang biru karena memang ini penelitian mereka, apa Canvas juga ini, bahwa biru itu netral. Jadi kita mau nampilin data yang bersifatnya danger itu kan merah. Tapi kan Tableau kan nggak tahu nih merah ini danger kan setelah kita ya, maka ditampilin biru, otomatis biru dan lebih mudah dilihat kalau biru dibanding kalau tiba-tiba warnanya merah gitu kan nggak mungkin. Tapi kita bisa rubah di color, di sini kita bisa rubah warnanya itu yang aktual berapa, warna apa gitu ya, kita bisa rubah. Nah ini ya, tapi defaultnya warna biru. Jadi dia filosofinya begitu. Dan di Tableau banyak larangan gitu ya, karena dia kode etik visualisasi sangat diperhatikan. Contoh misalkan kita nggak akan nemukan nanti di Tableau itu multi layer, numpuk nggak bisa. Misalkan ini kan sales ya, saya mau nampilin profit juga, bisa dua. Ini kan profit nih ya. Saya kasih warna misalnya oranye, sorry, hijau ya. Ini teman-teman bisa langsung tarik aja ya. Ya, sorry, ini kan profit sales-nya. Dan coba warnain. Harusnya dia satu. Oh, oke. Saya coba hapus yang ini dulu. Biasanya kalau dia ada estimate ini, dia ganggu dia ya. Kalau ada estimate ini, dia biasanya ganggu. Saya balik dulu ya. Kalau ada estimate ini biasanya nggak bisa. Sales. Saya hapus dulu. Misalnya nih, yang tren tadi. Nah ini saya manggil yang profit ya. Nah ini kan.
Profitnya misalnya, nah ini kan beda ya. Nah ini kan beda ya kira-kira ya. Nah ini bisa numpuk itu hanya 2 layer. Ini saya klik di sini, saya pilih dual axis. Bisa numpuk begini. Kalau udah 3 layer nggak boleh, memang nggak boleh. Kode etiknya memang hanya 2 layer numpuk. Jadi dia benar-benar untuk visualisasi. Kita memang banyak larangan, jadi memang disesuaikan mana yang mudah dilihat oleh orang lain. Gitu. Jadi kalau 3 layer gimana Pak? Nggak bisa. Karena maksimal itu dual axis. Kalau saya tambahkan misalkan ini sales, profit, order ya, ya udah dia terpisah layernya. Bahkan nggak bisa ya. Nah ini terpisah dia. Ini nggak bisa digabung lagi. Jadi kita nggak bisa lihat benang kusut di Tableau. Biasanya kita buat buat grafik itu seperti itu ya. Tapi bisa diakali dengan dashboard nanti ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Kita lanjut sini ya. Nah, di trennya dihapus dulu, di back dulu. Ada satu fitur menarik sebelum kita tutup ya. Ini ada namanya dulu namanya explain data. Explain data. Ini mini machine learning-nya ya. Kalau sekarang namanya data guide. Kalau dulu ada explain data sih tinggal diklik kanan tinggal explain. Tapi sekarang udah nggak ada. Nah, dia diarahkan di sini semua. Jadi explain data ini kita bisa mengetahui ya kenapa data ini turun profitnya. Tinggal kita klik, kita pilih ke data target, dia langsung muncul. Jadi ini analisa awal gitu ya. Kenapa kok di tahun 2011 ini salesnya menurun sekitar 314,011 ya. Jadi tinggal klik saja. Ini data guide ya. Nah, ini dia akan mengasih tahu bahwa oh ternyata ada average sales-nya sekitar 1.016. Dan yang jadi masalah itu ada di region mana sih? Kita klik di sini. Nah, dia langsung kasih tahu nih data get ini. Oh, ada di lokasi di West. Dan ada 0 sekitar 200.000. Oh, ini masalah nih. Jadi langsung tahu kita ya. Langsung tahu. Dan itu lokasinya di mana? Kita lihat postal code-nya, oh terbanyak itu ada di kode pos ini. Makanya penjualannya menurun. Lalu kita coba cek lagi, ini kenapa menurun ya? Di bagian mana sih menurun produknya? Oh, ternyata di small box. Langsung tahu ya. Jadi kalau ada top manajemen, komisaris nanya, langsung lah presentasinya gitu ya. Langsung by database, bukan by PowerPoint yang diedit-edit gitu. Lalu kemudian shape mode ya. Ini regular air gitu ya. Kita bisa coba cek langsung gitu. Ya. Dan ini yang city-nya yang paling pengaruh dan kategorinya ini. Jadi kita udah langsung dapat sekian detik setelah visualisasi terjadi menggunakan data guide. Jadi dianggap cerdas gitu ya. Makanya business intelligence gitu. Ini baru awal ya, ini baru awal nih. Ini baru secuil dari modal analisa yang kita akan coba. Oke, ada pertanyaan? Karena sudah jam 9:30, ada pertanyaan? Nanti silakan dicoba ya, dieksplorasi datanya berapa gitu ya. Besok mungkin kita bisa bahas. Kalau nggak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Mbak Dinda dulu. Terima kasih ya, teman-teman. Baik, terima kasih Bapak. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ferry Fernando STMT atas pemaparan materi yang sangat informatif. Saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada Sobat Profesional atas antusiasme dan partisipasi aktifnya mengikuti training ini hingga akhir. Bagi sobat profesional yang pertanyaannya belum sempat terjawab, jangan khawatir, pertanyaan tersebut dapat diajukan kembali pada training di esok hari. Kami juga ingin mengingatkan bahwa training ini dilaksanakan selama 2 hari, jadi sobat profesional diharapkan hadir pada esok hari. Perlu kami informasikan pula, pada akhir training esok akan ada kuesioner yang wajib diisi untuk mendapatkan sertifikat. Akhir kata, saya Dinda Aulia selaku moderator hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila selama berlangsungnya training ini terdapat kekurangan, baik dalam perkataan maupun tindakan yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan sampai jumpa pada sesi esok hari Sobat Profesional. Mari Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Semangat untuk Terima kasih besoknya besok. ya. Terima kasih Pak Ferry.